Bagi kalian yang malas baca manhwa, maka kalian telah menemukan channel yang cocok. Selamat datang di channel Alur HW. Terakhir, aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Di episode kemarin, kita diperlihatkan bagaimana Ilshin berhasil mencegah kedatangan Sexual Desires dan menyelamatkan Gosadyuk serta Lilith. Setelah itu, Ilshin juga berhasil mengungkap mata-mata dari 3 fraksi dan menghadapi Daegak, si biksu botak, bersama salah satu rekan dari fraksi lain, Peng Mulin. Penasaran gimana kelanjutan ceritanya kan? Sebelum menonton, lebih afdolnya kalian menekan tombol subscribe biar Mimin makin semangat ngontennya. Ayo langsung aja ditonton. Ilshin kini telah mengalahkan dan mengikat Daegak, si biksu botak, bersama Peng Mulin di batang pohon besar. Dengan tatapan dingin, Ilshin memandangi mereka berdua. Sementara itu, di belakangnya, Hyeojo terlihat sangat terpukau. Ia menyaksikan bagaimana Ilshin mampu menaklukkan 2 hunter kelas tinggi dari 3 faksi tanpa menggerakkan tubuhnya sedikit pun. Namun, dalam hati Ilshin justru diliputi kepanikan. Ia hampir membunuh lawannya sendiri karena kehilangan kendali atas amarah. Setelah menenangkan diri, Ilshin mulai mengajukan pertanyaan tentang lokasi markas 3 faksi tersebut. Daegak dipenuhi emosi, membalas dengan hinaan. Ia menyebut Ilshin sebagai pencuri bodoh yang tidak tahu siapa yang sedang dihadapinya. Menurutnya, Ilshin sebaiknya tidak merasa sudah menang. Sebab, sebentar lagi, hunter terkuat dari 3 faksi akan datang untuk menghabisinya. Namun sebelum kalimatnya selesai, tiba-tiba terdengar suara keluhan seseorang. Sosok itu adalah Xiaoming. Ia tampak kesal karena saat tiba, rekan-rekannya sudah kalah mengenaskan. Mendengar suara itu, Ilshin dan Hyeoju langsung menoleh. Daegak dan Peng Mulin justru tersenyum lega, menyadari bahwa Xiaoming juga ditugaskan di tempat ini. Saat Daegak hendak menjelaskan bahwa Ilshin adalah pencuri yang mereka buru, Xiaoming menyuruhnya diam. Dengan nada menghina, ia menyebut sang biksu sebagai sampah lemah. Daegak tak percaya dengan apa yang baru didengarnya dan menatap Xiaoming dengan ekspresi terkejut. Tanpa banyak bicara, Xiaoming mengayunkan pedangnya dan menebas pohon besar itu menjadi beberapa bagian. Serangan itu bahkan mengenai Daegak yang sedari tadi terus bicara. Daegak memuntahkan darah dan bertanya kenapa Xiaoming melakukan hal itu. Xiaoming menatap mereka berdua dengan santai. Baginya mereka tidak ada gunanya. Ilshin langsung panik. Dalam hati ia menyadari sesuatu. Musuh kali ini berbeda. Wanita di depannya bergerak begitu cepat. Bahkan Ilshin tak mampu melihat gerakannya. Ia membandingkan dengan para hunter kelas S lain yang baginya lambat. Namun wanita ini sungguh berbeda. Tiba-tiba Xiaoming sudah berdiri di belakang Ilshin dan Hyeojo. Tatapannya tajam, penuh aura mematikan. Ia langsung mengincar Hyeojo yang dianggap sebagai pengkhianat. Hyeojo menoleh dengan wajah cemas. Saat Xiaoming hendak mengayunkan pedangnya, Ilshin bergerak maju dan menangkis serangan itu dengan tangan kosong. Ia menyuruh Hyeojo lari, tapi muridnya itu hanya berdiri gemetar ketakutan. Xiaoming memperlihatkan ekspresi tak senang. Namun dalam hatinya, Xiaoming justru kagum. Ia tak menyangka Ilshin mampu menangkis serangannya dengan tangan kosong. Sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ia merasa puas karena Ilshin masih sesuai dengan ekspektasinya. Tapi ia juga bertanya-tanya, sejauh mana Ilshin bisa bertahan. Ilshin mulai melancarkan tinjunya. Namun di mata Xiaoming, serangan itu terasa lambat. Ilshin merasa kesal. Wanita sialan itu bisa menghindari serangannya dengan mudah. Ia segera menoleh mencari keberadaan Xiaoming. Namun yang terlihat justru darah yang terciprat di udara. Ilshin terkejut. Ia cemas dan bertanya-tanya apakah wanita itu berhasil melukainya. Tapi ia merasakan sesuatu yang janggal. Ternyata Xiaoming berhasil menghindar dan langsung menyerang Hyeojo dengan gerakan cepat dan brutal. Hyeojo terluka parah dan mulai menangis ketakutan. Melihat muridnya seperti itu, Ilshin panik. Ia langsung berteriak memanggil nama Hyeojo.
Dengan panik, Ilshin segera berlari mendekati Hyeoju. Wajahnya pucat saat menyadari bahwa muridnya itu sudah tidak bernapas. Tanpa membuang waktu, Ilshin langsung menggunakan kemampuan penyembuhannya. Dari kejauhan, Xiaoming tampak kagum. Ia tidak menyangka Ilshin juga memiliki kemampuan penyembuhan. Tapi Ilshin tidak peduli. Yang ada di pikirannya hanyalah harapan bahwa kemampuan itu bisa menyelamatkan nyawa Hyeoju. Namun kenyataan tidak berpihak padanya. Sebuah notifikasi dari sistem muncul membuat Ilshin terpukul. Tangannya gemetar hebat, matanya menatap layar seolah menolak percaya. Sistem menyatakan bahwa penyembuhan gagal. Ia tidak bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati dengan otoritas dewa kelas rendah. Hal semacam itu hanya bisa dilakukan oleh dewa kelas tinggi. Tubuh Ilshin melemas, wajahnya pucat pasi. Murid yang ia lindungi telah mati di tangan musuhnya. Sementara itu, Xiaoming justru tersenyum puas melihat ekspresi Ilshin yang putus asa. Ia membanggakan pedangnya, merasa bangga karena hanya dengan satu goresan, sang pengkhianat mati seketika. Dalam hati, Ilshin meminta maaf. Ia hanya bisa membawa tubuh Hoju kepada Lilith dan berjanji akan kembali saat sudah menjadi dewa kelas tinggi untuk menyelamatkannya. Tapi langkahnya terhenti saat Xiaoming perlahan mendekat. Ia menyuruh Ilshin membuang tubuh Hyeoju karena menurutnya orang lemah memang pantas mati. Mendengar itu, Ilshin langsung diliputi amarah. Tatapannya berubah tajam, emosinya meledak. Ia menatap Xiaoming penuh kebencian. Namun Xiaoming hanya tersenyum, memegang pipinya yang memerah dan mulai menggoda Ilshin. Baginya, sikap Ilshin yang garang sangat menarik. Lelaki seperti itu adalah tipenya. Sistem kembali memberikan notifikasi. Nama Lin Xiaoming, jenis kelamin perempuan, usia 26 tahun. Catatan, pemilik kekuatan Blessing of Ashura King, seorang psikopat gila yang berbahaya. Ilshin menyadari satu-satunya cara menghadapi psikopat seperti ini adalah dengan kekerasan. Ia lalu mengaktifkan skill milik Ilho, skill sharing. Tapi kali ini efeknya berbeda. Sorot mata Ilshin berubah tajam. Urat-urat di tubuhnya menonjol, kekuatannya melonjak drastis. Skill itu bernama Super Strong Body. Tubuh Ilshin kini dikelilingi aura biru terang. Matanya pun berubah menjadi biru menyala. Dengan amarah penuh, ia bersumpah akan menghajar wanita psikopat itu. Aura Ilshin memancar kuat, tapi Xiaoming malah terus menggoda. Ia mengaku makin menyukai Ilshin karena sekarang terlihat sangat seksi. Bahkan ia merasa lebih bersemangat untuk bertarung. Ia mengedipkan mata dan menantang Ilshin agar segera menyerangnya. Namun saat ia membuka mata kembali, Ilshin sudah berdiri tepat di hadapannya. Tinju Ilshin melesat cepat, nyaris menghantam wajahnya. Kali ini, serangan Ilshin jauh lebih kuat. Sekali pukul, tanah langsung retak dan tubuh Xiaoming terpental. Xiaoming masih sempat tersenyum puas. Ia mengakui bahwa Ilshin kini jauh lebih cepat dan kuat. Andai tadi ia tidak menangkis dengan pedangnya, wajahnya mungkin sudah hancur. Ia merasa beruntung telah memutuskan datang ke Korea. Sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Ilshin sudah muncul tepat di atasnya dengan tinju yang siap menghantam. Kecepatannya mengejutkan Xiaoming. Ilshin sangat murka, mengingat ekspresi menjijikkan yang ditunjukkan Xiaoming saat menebas Hyeoju. Dengan penuh kebencian, Ilshin bertekad membuat kematian wanita itu tidak akan tenang. Seketika, ledakan besar terjadi. Asap tebal menyelimuti area pertempuran, hanya menyisakan cahaya biru menyala. Pukulan Ilshin menghantam tanah dan menciptakan kawah besar seperti kolam. Namun sayangnya, pukulan itu tidak mengenai Xiaoming. Ia kini sudah bertengger di atas sebuah pohon tak jauh dari sana. Dengan senyum menggoda, ia hendak memuji Ilshin. Tapi sebelum sempat melanjutkan ucapannya, matanya membelalak. Darah menetes dari hidungnya. Xiaoming terdiam. Matanya menyipit. Dalam hati ia bertanya-tanya, sejak kapan dirinya terkena serangan. Tangan Xiaoming bergetar, tapi bukan karena takut. Ia justru diliputi kegirangan. Baru kali ini ada lawan yang mampu menyentuhnya, bahkan sampai membuatnya mengeluarkan darah. Ilshin menatapnya tajam. Dalam hatinya, ia menganggap wanita itu benar-benar gila. Ia lalu menuntut agar pertarungan konyol ini dihentikan dan Xiaoming segera memberitahu lokasi 3 fraksi.
Xiaoming menanggapi dengan sebuah pertanyaan. Jika ia memberitahu lokasi itu, apakah Ilshin akan melepaskannya? Ilshin menjawab tegas bahwa ia tidak sebodoh itu. Tapi setidaknya ia bersedia membiarkan Xiaoming mati dalam keadaan husnul khotimah. Mendengar itu, Xiaoming tertawa keras. Tatapannya berubah tajam, penuh tekanan. Ia mengaku belum menggunakan kekuatan penuhnya dan selama ini hanya bermain-main karena Ilshin terlihat menarik. Tapi kesenangan itu kini berubah. Ia mulai merasa bosan. Tiba-tiba, Xiaoming menghilang dari atas pohon. Ilshin seketika waspada. Matanya menyisir sekeliling mencari keberadaan wanita itu. Dalam benaknya, rasa kesal memuncak. Tak ada satupun musuh sebelumnya yang sehebat wanita gila ini. Lalu, dari langit, Xiaoming muncul dengan pedang yang sudah dilapisi aura merah pekat. Ilshin segera menyadari posisi lawannya dan bersiap. Xiaoming melancarkan salah satu teknik terkuatnya, 1000 Pound Heavy Hammer, 8 trigrams. Sebuah lingkaran sihir merah muncul di udara, membentuk efek seperti gelombang kejut dari tendangan yang ia lepaskan. Ilshin menahan serangan itu dengan kedua lengannya, tapi rasa cemas muncul di wajahnya. Dalam hati, ia bertanya-tanya, bagaimana bisa ada seseorang sekuat ini? Sementara itu, lingkaran sihir mulai melebar, berubah menjadi sebuah penghalang. Ilshin terkejut melihat perubahan itu. Xiaoming memperkenalkan teknik itu sebagai 8 trigram seal, sebuah teknik penyegelan yang bahkan tidak bisa ditembus oleh hunter kelas SS. Ia mengancam Ilshin untuk segera mengembalikan apa yang telah dicuri. Namun Ilshin tetap tenang. Ia menatap Xiaoming tanpa gentar. Ia lalu mengaktifkan kombinasi gelar dewa baik dan dewa jahat, membuat Xiaoming penasaran dengan maksudnya. Ilshin mengangkat jari tengahnya dan aura hitam pekat langsung menyelimuti tubuhnya, menandakan kekuatan dewanya mulai bangkit. Xiaoming tampak kesal. Ia mengumpat karena Ilshin masih saja menolak menyerah dan mengembalikan barang curiannya. Saat itu juga ledakan besar terjadi, mengguncang seluruh area. Penghalang milik Xiaoming hancur berantakan. Ia mundur beberapa langkah, wajahnya menunjukkan amarah. Ilshin berdiri di tengah kepulan asap. Dengan sorot mata dingin, ia membalas ucapan Xiaoming sebelumnya. Jika tadi wanita itu berkata belum menggunakan kekuatan penuhnya, maka kini giliran Ilshin yang menyatakan hal serupa, sambil menekukkan jarinya, siap untuk bertarung lebih serius. Xiaoming mulai kelelahan. Area di sekitar mereka telah hancur akibat pertarungan sengit. Namun Ilshin masih belum merasa puas. Tangannya tetap mengarah pada Xiaoming, dilapisi aura miliknya yang terus menyala. Dengan penuh tekanan, Ilshin memperingatkan agar Xiaoming berhenti berlari seperti tikus pengecut, karena bagaimanapun ia tidak akan mampu menang melawannya. Xiaoming memegang dadanya yang berdetak kencang. Ada kegembiraan yang tampak jelas di wajahnya, seolah-olah Ilshin adalah orang pertama yang berhasil membuatnya merasakan hal seperti ini. Ia pun kembali menyerang, mengajak Ilshin untuk terus bersenang-senang dalam pertarungan. Dengan kecepatan secepat angin dan asap yang menyelimuti langkahnya, Xiaoming mengaktifkan kemampuan Asura Heaven Shattering Dance. Sorot matanya berubah tajam dan gerakannya kini seperti penari perang yang lincah namun mematikan. Ilshin menyambutnya tanpa ekspresi, bersiap menyerang sambil memperkirakan dampak kekuatannya. Dalam benaknya, ia yakin sekolah tidak akan terkena efek serangan kali ini. Namun, sesuatu berubah. Semangat Xiaoming perlahan memudar dan wajahnya mulai dipenuhi kecemasan. Tiba-tiba, ledakan besar mendekat ke arahnya. Dalam sekejap, langit malam tampak seperti berubah menjadi siang akibat serangan plasma Ilshin yang menjulang tinggi. Bahkan seorang satpam di akademi sempat menatap langit sambil bertanya-tanya apakah hari sudah pagi. Setelah ledakan itu, Xiaoming tertunduk lemas. Tempatnya berdiri kini berubah menjadi sebuah cekungan besar. Ilshin menghampirinya dan mengulurkan satu jari ke arah kepala wanita itu. Ia hendak menanyakan di mana keberadaan bos 3 fraksi. Namun sebelum sempat menyelesaikan pertanyaannya, Xiaoming mulai bicara. Ia hanya mengatakan, "Aku." Ilshin bertanya kembali, "Aku apa?" Dan jawaban Xiaoming membuatnya terkejut. Ia berkata bahwa ia mencintai sang master. Wajah dan sikap Xiaoming berubah drastis. Ia kini bersikap berbeda terhadap Ilshin.
Tak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi. Ilshin telah menunjukkan kekuatan dan teror luar biasa seorang dewa yang mengakibatkan lahirnya kesetiaan obsesif. Xiaoming kini menjadi pengikut fanatik. Ilshin menutup wajahnya dengan tangan, tak percaya dengan yang baru saja dibaca. Seorang wanita aneh kini menjadi pengikut fanatiknya. Xiaoming dengan mata berbentuk hati menatapnya dengan penuh kekaguman. Ia memuji Ilshin yang begitu kuat bahkan tanpa menggunakan senjata dan mulai membayangkan seberapa hebat kekuatannya jika menggunakan senjata sungguhan. Sistem kembali memberi informasi. Nama Lin Xiaoming tipe fanatik. Ia adalah pengikut dengan kekuatan setara 5 hunter kelas S. Catatan khusus, ia sangat jatuh cinta pada Ilshin. Ilshin memucat. Ia mengabaikan catatan itu dan merasa cukup kaget karena Xiaoming setara dengan Gustav. Namun tetap saja ia masih ragu. Akhirnya Ilshin meminta Xiaoming untuk mengantarkannya ke bos 3 fraksi. Xiaoming berkata bahwa ia sangat ingin melakukannya. Namun kondisi tubuhnya belum memungkinkan. Sebelum ia melanjutkan perkataannya, Ilshin segera menggunakan kekuatan penyembuhannya. Xiaoming tampak sangat terkejut, tapi juga terkesima. Ia memuji Ilshin karena memiliki kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Tak butuh waktu lama, tubuhnya pulih total. Ia kembali memuji bahwa Ilshin memang pantas menjadi masternya. Ilshin pun menatapnya serius, lalu memintanya segera menunjukkan jalan. Beberapa jam kemudian, suasana berpindah ke kantor pusat 3 fraksi yang bernama Three Purities Temple. Langit begitu cerah dan di bawahnya berdiri sebuah kuil megah yang tampak kokoh. 2 penjaga tampak siaga di depan bangunan itu. Salah satu dari mereka mengenakan pakaian khas 3 fraksi, memberitahu rekannya bahwa Xiaoming telah mengkhianati mereka dan kini berpihak pada Yu Ilshin. Ia juga memperingatkan bahwa Ilshin sekarang sedang memburu mereka. Penjaga itu dikenal dengan gelar Man of Religion. Rekan di sebelahnya yang mengenakan topeng aneh menanggapi dengan nada tajam. Ia heran apakah benar Ilshin memiliki kekuatan dewa. Orang ini dijuluki Man of the Sword. Seorang lainnya memakai topeng seperti gladiator, tampak tenang. Ia berkata tak perlu khawatir sebab Ilshin hanyalah dewa kelas rendah. Sosok ini bergelar Man of the Fist. Dengan aura mengintimidasi, ia menegaskan bahwa mereka hanya perlu menghabisi Ilshin dan Xiaoming. Ternyata ketiganya adalah The Three Purities, para pemimpin utama 3 fraksi yang telah memimpin selama 5 abad. Tiba-tiba, langkah kaki terdengar dari luar kuil. Xiaoming telah tiba dan berdiri di depan pintu dengan senyuman khasnya yang mengerikan. Ia mengumumkan dengan lantang bahwa dirinya datang karena para petinggi mencarinya. Dan kali ini ia membawa seseorang yang juga ingin menemui mereka. Xiaoming masuk, diikuti oleh Ilshin di belakangnya. Ketiga petinggi terkejut saat melihat mereka berdua berdiri di hadapan mereka. Ilshin melangkah maju dengan ekspresi tajam, lalu bertanya dengan nada dingin apakah mereka memang kepala 3 fraksi atau apapun sebutan mereka. Matanya lalu beralih pada sistem, namun sistem justru memberikan notifikasi bahwa target tidak dapat terbaca karena adanya teknik penghalang deteksi. Meski begitu, Ilshin tak peduli. Ia hanya perlu menghajar 3 orang yang menurutnya seperti tikus yang berkumpul di hadapannya. Ia terus melangkah maju. Sementara Xiaoming menatapnya dengan pandangan penuh cinta, mengagumi betapa kerennya pria itu. Man of the Sword tersenyum puas. Ia bisa merasakan kekuatan besar dari Ilshin dan baru menyadari bahwa ada seseorang sekuat ini di planet ini. Ia bahkan menjadi bersemangat dan meminta izin kepada Man of Religion untuk memakan jantung Ilshin. Man of Religion mengizinkannya dengan syarat kepala Ilshin adalah miliknya. Tanpa peringatan, Man of the Fist berdiri dari singgasananya. Gerakannya membuat 2 rekannya terkejut. Ia mulai menggerakkan tubuhnya untuk pemanasan dan menyatakan bahwa dirinya akan menguji Ilshin terlebih dahulu. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia bergerak begitu cepat hingga sulit terlihat, dan kini telah berada tepat di depan Ilshin dengan tinju yang dipenuhi aura mematikan. Dengan kekuatannya yang disebut White Steps Divine Fist, ia menghantam Ilshin. Tinju itu sangat kuat, membuat Ilshin terpental hingga keluar dari kuil. Xiaoming melihat tubuh Ilshin terbang jauh dan menghantam tanah keras.
Tatapan Xiaoming pun segera beralih ke arah musuh di depannya. Sekelompok anggota 3 fraksi kini berdiri menghadangnya, dipenuhi aura kebencian dan sorot mata yang tajam. Namun, sebagai seorang psikopat yang senang akan kekacauan, Xiaoming malah tampak senang. Ia menjilat pedangnya dengan penuh antusias, tak sabar ingin mempersembahkan darah mereka kepada senjatanya yang ia sayangi. Sementara itu, pertarungan Ilshin dengan Man of the Fist berlanjut. Serangan dari Man of the Fist benar-benar menghancurkan lantai, meninggalkan kepulan asap tebal. Dari balik asap itu, Ilshin terlihat terduduk sambil menahan rasa sakit di bagian perut. Man of the Fist mengejeknya. Ia kecewa karena serangan yang dianggap kecil itu sudah cukup untuk membuat Ilshin terpental. Harapannya terhadap Ilshin ternyata terlalu tinggi, dan kini ia hanya ingin mengakhiri pertarungan serta memakan tubuh Ilshin. Ilshin terdiam, masih terkejut. Padahal jarak antara mereka cukup jauh, namun lawannya bisa muncul secepat kilat. Ia akhirnya menyadari bahwa kekuatan para pemimpin 3 fraksi benar-benar luar biasa. Beberapa saat kemudian, dari atas langit muncul cahaya putih yang begitu menyilaukan, membuat pandangan Ilshin terganggu. Saat Ilshin masih mencoba memahami apa yang terjadi, terdengar suara penjelasan bahwa serangan yang mengenainya tadi, yang membuatnya terpental keluar dari kuil, adalah teknik bernama White Steps Divine Fist. Ilshin menatap ke atas, bingung dan bertanya-tanya kejutan macam apa lagi yang akan datang. Namun karena cahaya itu terlalu terang, ia tidak bisa melihat dengan jelas. Di saat yang tak terduga, Heavenly Demon muncul dalam wujud baru yang mengherankan. Kini ia berbentuk pisau dapur. Ilshin terkejut. All Slashing Heavenly Swords menginformasikan bahwa proses perbaikannya telah selesai dan biaya pengirimannya sudah dikirim langsung ke rumah Ilshin. Waktu kedatangannya sangat pas, tetapi Ilshin tak bisa menyembunyikan rasa herannya. Kenapa senjatanya berubah jadi pisau dapur? Namun, All Slashing Heavenly Swords menegaskan agar Ilshin tidak meremehkan bentuk luar. Meski terlihat seperti alat masak, kekuatannya tetap tak berubah. Ilshin hanya bisa menggumam dalam hati bahwa layanan ini memang aneh dari awal, dan ia sudah berniat mengomel nanti setelah pertarungan selesai. Ilshin menggenggam Heavenly Demon, merasa senang bisa bersatu kembali. Tapi Heavenly Demon meminta agar mereka menunda keharuan itu, karena musuh yang akan mereka hadapi sekarang bukan manusia biasa, melainkan para dewa. Mendengar hal itu, Ilshin langsung terkejut. Aura gelap Heavenly Demon menyebar, menjalar hingga ke langit. Man of the Fist merasakan kehadiran aura itu dan langsung mengenalinya. Ia bertanya apakah benar itu Heavenly Demon. Dengan emosi penuh dendam, Heavenly Demon membenarkannya. Ia menyebut pria itu sebagai pengkhianat pengecut yang dulu kabur saat God of Destruction muncul. Namun Man of the Fist hanya tertawa kecil dan berdalih bahwa yang ia lakukan adalah taktik untuk bersiap menghadapi bencana, bukan pelarian. Ilshin semakin geram mengetahui bahwa para dewa pengecut itu justru kabur ke bumi. Heavenly Demon menyambung bahwa mereka adalah makhluk menjijikkan yang bahkan tega mengorbankan para pengikut mereka sendiri. Man of the Fist menertawakannya, merasa tidak terancam oleh hinaan dari pisau dapur. Tapi Heavenly Demon memperingatkan bahwa God of Destruction akan datang ke tempat ini juga. Dengan nada penuh ejekan, ia menantang apakah mereka akan kabur lagi saat hal itu terjadi. Amarah Man of the Fist meledak. Ia membenarkan bahwa alasan mereka selama ini melatih manusia selama 500 tahun adalah agar mereka bisa memperkuat divine power mereka lewat seni bela diri. Dan para manusia itu yang ia sebut serangga telah memberikan jutaan tumbal bagi kekuatan mereka. Aura keji menyebar dari tubuhnya dan ia menganggap semua itu sebagai keberhasilan. Ilshin nyaris tak bisa menahan amarahnya lagi. Ia menyebut bahwa mereka telah melewati batas dengan menumbalkan manusia. Bahkan salah satu muridnya mati karena mereka, dan Ilshin bersumpah tidak akan pernah memaafkan itu. Man of the Fist menanggapi sinis, mengatakan bahwa dewa kelas rendah sepertinya terlalu banyak omong. Ilshin tak membuang waktu lagi. Ia mengaktifkan skill Sharing Sword Demon. Aura merah pekat berkumpul di pedangnya dan memancar ke seluruh area.
Ia bersiap melancarkan serangan penuh amarah. Namun tepat saat itu juga, Heavenly Demon menghentikannya. Ilshin kebingungan, bertanya mengapa ia harus berhenti. Dengan gaya mendadak absurd, Heavenly Demon menyahut bahwa sebelum serangan itu dilepaskan, sebaiknya para penonton video ini subscribe dulu ke channel YouTube Alur HW. Heavenly Demon kini berbicara dengan nada serius. Ia memperingatkan bahwa Ilshin tidak akan bisa menang melawan teknik White Steps Divine Fist hanya dengan menggunakan pedangnya. Jika Ilshin memaksakan diri, serangan itu justru bisa berbalik dan mengenai dirinya sendiri. Penjelasan itu membuat Ilshin tercengang. Lalu Heavenly Demon menyuruh Ilshin untuk menggunakan tinjunya, bukan pedang. Ia meminta Ilshin untuk mengingat apa yang pernah ia tuliskan dalam bukunya. Ilshin pun langsung teringat sebuah kutipan yang pernah muncul dari sistem. Sebenarnya, tinjuku lebih kuat daripada pedangku. Dahulu, Ilshin menganggap kutipan itu hanyalah omong kosong iseng dari sistem yang suka halu. Tapi sekarang, ia mulai memikirkannya dengan serius. Rasa penasaran dan semangat membara muncul dalam diri Ilshin. Ia ingin membuktikan kebenaran kutipan itu, ingin tahu apakah benar tinjunya bisa melampaui pedangnya. Dengan penuh tekad, Ilshin mengaktifkan kemampuan skill sharing milik Ilho. Mode Super Strong Body pun diaktifkan. Seketika itu juga, tubuh Ilshin mulai memancarkan aura yang lebih kuat dan padat. Aura hitam pekat menyelimuti tubuhnya dan sorot matanya berubah menjadi lebih tajam dan ganas. Kini, bukan lagi pedang yang menjadi andalannya, melainkan pukulan maut yang siap mengguncang langit dan bumi. Ilshin melangkah perlahan ke arah Man of the Fist. Aura gelapnya mengalir seperti badai yang siap meledak. Man of the Fist sedikit terkejut melihat perubahan drastis dalam kekuatan Ilshin. Ia pun tak tinggal diam. Dengan teriakan membahana, ia mengaktifkan teknik andalannya. Tubuh Man of the Fist kini dilapisi oleh lapisan armor yang tampak seperti otot mengeras, padat, kuat, dan penuh tekanan. Ia berseru lantang, menyatakan bahwa sekarang ia akan menunjukkan kekuatan sejatinya. Ia menghentakkan kakinya ke tanah, lalu melesat maju. Kecepatannya meningkat drastis, 100 kali lebih cepat dari serangan pertamanya. Dengan amarah meledak, ia berteriak menantang. Merasa tak terima seorang dewa muda seperti Ilshin berani menantangnya. Namun Ilshin sudah siap. Ia mengaktifkan bentuk ketiga dari Heavenly Demonic God Sword. Saat pedang itu bergerak, aura yang terpancar dari Heavenly Demon seolah membentuk pukulan raksasa yang menghantam tubuh Man of the Fist secara brutal. Serangan itu menciptakan gelombang kekuatan besar yang mengguncang seluruh area. Man of the Fist memekik kesal. Serangan itu adalah teknik yang paling ia benci dari Heavenly Demon. Kini, giliran dirinya yang terlempar jauh. Sama seperti yang ia lakukan pada Ilshin sebelumnya. Ia terhempas keras hingga kembali ke hadapan singgasananya. Man of Religion dan Man of the Sword terkejut melihatnya. Man of Religion tertawa puas dan segera menghunus tombak pemburunya. Ia sudah tak sabar menumpahkan darah dewa setelah sekian lama menunggu. Sementara itu, Man of the Sword menatap tajam. Penasaran apakah serangan tadi benar-benar berhasil menjatuhkan Man of the Fist. Dengan tenang, ia pun mengeluarkan senjata pamungkasnya, Divine Justice Celestial Sword. Ilshin hanya bergumam dalam hati, 2 dewa tersisa. Jika levelnya hanya seperti ini, ia merasa yakin bisa menang. Namun tiba-tiba keganjilan muncul. Sistem tidak mengeluarkan notifikasi apapun. Tak ada pemberitahuan bahwa Man of the Fist telah dikalahkan. Padahal Ilshin sangat yakin pukulan tadi cukup untuk menghabisi bajingan itu. Lalu Man of the Sword menyindir rekan mereka. Ia menyuruh Man of the Fist berhenti pura-pura mati dan segera bangkit. Ilshin terkejut. Dan benar saja, Man of the Fist perlahan bangkit dari lantai. Ia mengaku merasa malu karena anak muda seperti Ilshin mampu mementalkannya hanya dengan 1 serangan. Tapi ia tidak marah. Ia justru mengakui bahwa Ilshin telah berhasil mewarisi seni bela diri milik Heavenly Sword dengan sangat sempurna. Man of Religion tersenyum puas. Ia menyarankan agar mereka bertiga menyerang Ilshin secara bersamaan. Sebagai gantinya, ia meminta hak atas kepala Ilshin. Ketiganya pun mulai memancarkan aura masing-masing. Atmosfer berubah tegang. Angin berdesir tajam. Mereka bersiap menyerang secara serentak.
Ilshin mulai merasa panik. Melawan satu saja sudah sulit. Kini 3 dewa siap menerkamnya sekaligus. Tapi ia mencoba menenangkan diri. Ia masih memiliki Heavenly Demon. Selama pedang itu ada bersamanya, ia yakin masih bisa menang. Namun harapannya langsung runtuh. Heavenly Demon tiba-tiba berteriak dengan nada serius, menyuruh Ilshin untuk lari secepatnya. Ilshin langsung kecewa berat. Heavenly Demon menyadari bahwa Ilshin tak memiliki peluang untuk menang jika harus menghadapi ketiga lawannya sekaligus. Ia mencoba memperingatkan bahwa mereka telah mengorbankan banyak nyawa untuk pertempuran ini dan menyuruh Ilshin segera melarikan diri sebelum terlambat. Namun Ilshin menolak saran itu. Ia tak ingin menjadi pengecut seperti mereka yang dulu melarikan diri ketika menghadapi God of Destruction. Kali ini ia telah bertekad. Ia tak akan lari lagi. Reaksi Ilshin mengejutkan Heavenly Demon. Meski tubuhnya sudah lelah dan luka-luka, Ilshin masih menunjukkan kesiapan untuk bertarung. Ia mengatakan bahwa dirinya masih menyimpan beberapa kemampuan dan tidak ingin Heavenly Demon khawatir. Ketiga lawan mereka kini mulai bergerak bersama. Mereka mengumumkan bahwa hari itu akan menjadi akhir bagi Ilshin. Man of Religion menjadi yang pertama menyerang, membentuk seekor naga dari aura merah yang memancar dari tubuhnya. Ilshin menanggapinya dengan serius. Dengan satu tebasan, ia berhasil membelah naga itu hingga lenyap dalam sekejap. Namun keberhasilannya membuka celah. Man of the Fist memanfaatkan kesempatan itu dan dengan cepat berada di samping Ilshin. Pukulan keras menghantam tubuh Ilshin, membuatnya muntah darah dan terpental ke udara. Saat tubuhnya masih melayang, Man of the Sword telah bersiap dengan pedangnya yang dipenuhi aura. Ia menggunakan teknik Flying Swallow Sword untuk melompat dan memburu Ilshin di udara. Dari bawah, Man of Religion juga bergerak, mengangkat tombaknya, mengincar kepala Ilshin. Kedua mantan dewa itu sekarang berada di atas langit, siap menghabisi Ilshin bersama-sama. Namun tiba-tiba Ilshin tersenyum. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum dari seseorang yang menyimpan kartu terakhirnya. Ia mengangkat tangan, dan dari jari tengahnya muncul kekuatan besar dalam bentuk serangan seperti Coodama Rasengan berwarna merah. Lawannya terkejut, tidak memahami apa yang sedang ia lakukan. Seketika, ledakan besar terjadi di udara. Dentumannya menyerupai bom raksasa yang baru saja dilepaskan. Ilshin kemudian mendarat dengan tubuh yang dipenuhi uap dan luka. Ia merasa dirinya telah berkembang jauh lebih kuat. Namun kenyataannya itu belum cukup untuk mengalahkan mereka. Man of Religion kini menyadari sesuatu. Ia memahami mengapa Ilshin sebelumnya mampu membantai Man of the Fist. Ia juga menyebut bahwa ini adalah pertama kalinya topeng mereka bertiga terlepas sejak terakhir kali mereka membunuh dewa kelas menengah di dunia sebelumnya. Ilshin tak benar-benar mengerti maksud mereka. Tapi saat topeng mereka hancur, sistem akhirnya dapat mengidentifikasi mereka. Mereka adalah dewa tinju yang terbuang, dewa pedang yang terbuang, dan dewa tombak yang terbuang. Ketiganya dulunya adalah dewa perkasa dari dunia nirvana yang kini telah hancur akibat God of Destruction. Fakta bahwa sistem bisa mengenali mereka setelah topengnya pecah membuat Ilshin terkejut. Dalam pikirannya, banyak pertanyaan berkecamuk. Heavenly Demon menyadari bahwa ini adalah saat yang kritis dan segera menyuruh Ilshin untuk melarikan diri sebelum keadaan semakin memburuk. Namun sebelum Ilshin bisa bergerak, Man of the Sword sudah berada tepat di belakangnya. Ilshin baru menyadarinya saat bahaya itu sudah terlalu dekat. Dari depan, Man of the Fist datang lagi dengan serangan brutal. Sementara dari atas, tombak milik Man of Religion siap menghujam. Sekali lagi, Ilshin dikepung dari 3 arah. Beberapa saat kemudian, ledakan besar kembali mengguncang tempat itu. Batu dan debu terbang ke udara memenuhi langit. Dari balik asap tebal, tubuh Ilshin tampak terbaring tak berdaya di tanah. Man of the Sword berasumsi bahwa Ilshin telah mati, sementara Man of Religion berniat memotong tubuhnya dan memakannya. Ilshin pingsan, matanya tertutup, sementara ketiga mantan dewa itu tertawa puas melihatnya tergeletak.
Tapi tiba-tiba sistem kembali muncul dan memberikan notifikasi. Ilshin telah memenuhi syarat untuk mengaktifkan 2 authority sekaligus, yaitu dari Soundless Creeping Nightmare dan Night Blooming Rose. Mata Ilshin pun mulai memancarkan cahaya ungu pekat. Ketiga mantan dewa itu langsung membeku, terpaku dalam ketakutan. Di depan mereka kini berdiri sosok mengerikan. Monster tanaman berbentuk bunga raksasa bangkit perlahan di tengah reruntuhan. Makhluk itu mengamati mereka dengan tatapan haus darah. Dan kali ini bukan Ilshin yang dikejar oleh maut, melainkan mereka. Tanaman bunga raksasa yang dipanggil Ilshin mulai mengamuk. Saat makhluk itu menerjang ke depan dengan mulut dipenuhi duri dan kelopak tajam, Man of the Fist hanya berdiri terpaku. Ia tampak kebingungan, mempertanyakan makhluk macam apa yang kini berdiri di hadapannya. Sementara itu, Man of the Sword menyadari bahaya yang mendekat dan buru-buru memperingatkan rekannya agar menghindar. Namun, semuanya sudah terlambat. Satu gigitan dari tanaman itu langsung mengenai lengan Man of the Fist. Darah muncrat dari luka terbuka, dan aroma besi pun memenuhi udara. Di sisi lain, Man of Religion sempat tersenyum mengejek, menyalahkan kelengahan Man of the Fist yang terlalu meremehkan keadaan. Man of the Fist masih mencoba memahami makhluk itu, bertanya-tanya bagaimana Ilshin bisa memanggil monster seperti ini. Tak jauh darinya, Man of the Sword mendarat di atas batu besar dan mulai menilai situasi. Segalanya berubah menjadi jauh lebih berbahaya dari yang ia duga semula. Apa yang ia anggap sebagai serangan pamungkas kecil ternyata hanyalah pembuka bagi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Ia menatap tajam ke arah tanaman itu dan mengakui bahwa monster tersebut setara dengan makhluk bencana. Tapi ia juga tahu segala sesuatu punya sumbernya. Dan jika mereka bisa membunuh Ilshin terlebih dahulu, maka monster itu pun akan mati bersamanya. Man of the Sword pun mulai menyusun rencana. Ia memerintahkan Man of the Fist dan Man of Religion untuk mengalihkan perhatian makhluk itu. Sementara ia sendiri akan menyelinap dan membunuh Ilshin. Saat itu, Ilshin masih dalam kondisi tidak sadarkan diri dan dijaga ketat oleh tanaman bunganya yang melingkari tubuhnya seperti pelindung alami dari dunia lain. Ketiganya pun mulai bergerak dalam formasi yang telah disusun. Sementara itu, kesadaran Ilshin beranjak ke tempat lain. Ia kini duduk di atas sebuah kursi raja yang mengapung di atas permukaan air yang tenang, seperti berada di dunia bawah sadar yang jauh dari riuhnya medan pertempuran. Ia membuka matanya perlahan dan bertanya dalam hati di mana dirinya berada sekarang. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, pemandangan di hadapannya membuatnya terkejut. Seseorang berdiri dalam kondisi mengenaskan. Darah mengalir dari hidung dan mulutnya, dan tubuhnya tampak sangat kelelahan. Sosok itu adalah Ilho, utusan dan pengikut setianya. Dengan suara berat dan napas terputus-putus, Ilho memanggil tuannya. Ilshin segera bangkit dari kursinya, dilanda kecemasan. Di belakang Ilho, sesosok monster raksasa perlahan mulai memudar, seolah baru saja menyelesaikan tugas terakhirnya. Tak lama kemudian, sistem muncul dan memberikan notifikasi. Ilho telah mempersembahkan One Who Rolls in Filthy Sewage sebagai tumbal, makhluk yang kekuatannya setara dengan 11 kelas S. Ilshin terperangah. Ia bertanya-tanya apakah Ilho benar-benar berhasil mengalahkan seorang dewa kelas rendah, dan mengapa ia terus mempersembahkan tumbal sebesar itu. Sistem lalu melaporkan bahwa promosi Ilshin sebagai dewa jahat kelas menengah masih dalam proses. Total tumbal biasa kini mencapai 230 juta dari target 10 miliar. Dan tumbal kelas S yang berpotensi melampaui batas kini telah mencapai 34 dari 100 yang dibutuhkan. Ilshin merasa bangga Ilho telah melalui ujian yang berat dan kembali membawa hasil yang luar biasa. Dengan tulus, Ilshin mengulurkan tangannya ingin memulihkan pengikut setianya itu. Namun sebelum sempat ia bertindak, sesosok peri kecil muncul di samping Ilho. Air mata menetes dari matanya saat ia memeluk Ilho erat, memohon agar Ilshin menyelamatkan papanya. Ilshin tercengang, tidak hanya karena peri itu menyebutnya Paba, tetapi juga karena ia sendiri dipanggil Papa. Ia pun bertanya-tanya siapa sebenarnya peri ini. Peri itu memeluk Ilho begitu erat hingga Ilho tampak kesulitan bernapas.
padahal ia ingin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Sistem segera memberikan penilaian. Peri kecil itu adalah Fairy Queen, inkarnasi dari dewa baik bernama Winged Guardian of the World. Ia memiliki kekuatan transcendental, kemampuan yang melampaui batasan realitas. Notifikasi lain menyusul, peri itu telah diselamatkan oleh Ilho dari ambang kematian. Dan sekarang, jika diberi nama, sebuah keajaiban akan terjadi. Ilshin benar-benar bingung. Kronologi kejadian ini terlewat oleh pikirannya. Tapi ia tahu bahwa situasinya tidak main-main. Ilho terlihat sekarat dan memohon agar segera dipulihkan. Bahkan ia kesulitan bernapas karena pelukan peri kecil itu yang sangat erat. Tanpa membuang waktu lagi, Ilshin segera mengaktifkan kemampuan penyembuhannya. Cahaya pemulihan menyelimuti tubuh Ilho, dan efeknya juga mencapai peri yang menempel padanya. Perlahan, warna kembali ke wajah Ilho, dan senyuman muncul di bibirnya. Ia memuji keajaiban yang diciptakan oleh tangan sang master. Ilshin memandangi peri kecil itu dengan serius. Ia berkata dengan nada lembut bahwa ia menyerahkan Ilho kepadanya dan berniat segera keluar dari alam mimpi ini. Namun, ia tiba-tiba teringat bahwa ia belum memberikan nama kepada sang peri. Ia menarik napas panjang. Hampir saja ia melewatkan keajaiban yang dijanjikan oleh sistem. Tak ingin menyesal, ia pun bertanya kepada peri kecil itu apakah ia boleh memberinya nama. Dan peri itu tersenyum manis. Dengan suara yang lembut dan polos, ia mengangguk dan mengizinkan. Ilshin kemudian mengatakan kalau peri itu bernama Anna. Ia mengaku tidak sempat memikirkan nama yang keren atau megah. Jadi ia ambil saja nama dari karakter novelnya yang pernah ia tulis dulu. Untungnya, peri itu sangat menyukai nama tersebut. Dengan wajah berseri, Anna mengucapkan terima kasih dengan tulus pada Ilshin. Sistem pun memberikan notifikasi. Selamat, Ilshin telah memberi nama pada sang Fairy Queen dan menumbuhkan kepercayaannya. Fairy Queen kini menjadi pengikut yang setara dengan 10 kelas S. Aura biru muda mulai keluar dari tubuh Ilshin. Ia terlihat senang karena keajaiban yang ia harapkan benar-benar terjadi. Dan ia juga tidak menyangka kalau Anna sekuat itu. Setara dengan 10 kelas S, bukan kaleng-kaleng. Namun tiba-tiba pikiran Ilshin terganggu. Ia baru teringat bahwa sebelumnya ia sedang bertarung melawan 3 pemimpin trifraksi. Rasa kesal langsung kembali muncul saat mengingat ketiganya adalah dalang kematian Hyoje dan jutaan jiwa tidak bersalah. Ia tidak bisa tinggal lebih lama di dalam mimpi ini, harus kembali. Sesaat kemudian Ilshin membuka matanya. Ia memegang kepalanya karena merasa sedikit pusing. Namun tanpa peringatan, Man of Sword telah berhasil menerobos monster tanaman Ilshin dan langsung menyerang dengan pedangnya. Tebasan itu hampir mendarat di tubuh Ilshin, namun berhasil dihalangi oleh tanaman bunga pelindungnya. Man of Sword menggerutu kesal. Kalau bukan karena tanaman ini, Ilshin sudah terbelah dua sejak tadi. Namun detik berikutnya, monster tanaman itu mulai menghilang. Ilshin ternyata menarik kembali Soundless Creeping Nightmare ke dalam tubuhnya. Makhluk itu panik, bahkan sampai menangis sambil memohon agar Ilshin jangan bangun dulu. Namun Ilshin menenangkannya. Dengan lembut, ia berkata bahwa dirinya baik-baik saja dan justru bertambah kuat setelah tidur. Ia lalu berterima kasih dengan tulus pada Nightmare karena sudah melindunginya. Soundless Creeping Nightmare langsung merona dan malu-malu. Man of Sword tersenyum puas. Inkarnasi dewa jahat yang menyebalkan itu akhirnya hilang. Di sisi lain, Man of the Fist malah mengejek Ilshin sebagai orang bodoh yang nekat melawan mereka bertiga sendirian. Ilshin hanya membalas dengan senyuman. Tapi tiba-tiba, pandangannya teralihkan ke belakang. Man of Religion kini sudah berdiri di sana dengan tombak yang mengarah ke leher Ilshin. Ia mengklaim bahwa kepala Ilshin adalah miliknya. Namun ekspresi Ilshin tetap tenang. Tombak itu meluncur cepat, tapi dengan santai Ilshin menahannya menggunakan Heavenly Demon yang saat itu masih berbentuk pisau dapur. Man of Religion kaget. Tombak secepat itu berhasil ditahan dengan alat dapur. Ilshin lalu berkata dengan santai, "Iya kan, aku bisa nahan serangan semudah ini, beda sama tadi." Man of Religion merasa situasinya tak wajar dan memilih mundur. Man of Sword juga menyadari bahwa kekuatan Ilshin telah meningkat.
Sementara itu, Man of the Fist menduga Ilshin telah mengonsumsi banyak tumbal saat bersembunyi di balik tanaman tadi. Ilshin kemudian mengangkat jempolnya dan kembali menggunakan kemampuannya untuk menduplikasi diri. Bayangan Ilshin muncul dari tubuhnya dan berdiri di sampingnya. Di sini kita beri nama kloningannya dengan nama Yasin aja ya, untuk mudah penyebutannya. Sistem memberikan notifikasi. God's multiplying thumb aktif. Durasi 6,666 detik. Ilshin mencoba bersikap akrab, bertanya pada Yasin bagaimana kabarnya. Namun Yasin malah memaki Ilshin, menyebutnya lemah dan tak berguna karena harus memanggil dirinya lagi. Ilshin menahan amarah dan mengumpat dalam hati. Ia mencoba memilih kata-kata dengan hati-hati, lalu memohon agar Yasin menaklukkan 1 dari 3 musuh mereka. Yasin langsung menolak mentah-mentah. Ia menyuruh Ilshin untuk tidak seenaknya menyuruh-nyuruh. Ilshin berusaha menjaga suasana tetap tenang, tertawa kecil sambil berkata bahwa itu bukan perintah, hanya permintaan. Lagian dirinya adalah Ilshin yang asli. Namun Yasin langsung membalas, memangnya kenapa kalau yang asli itu bodoh. Ilshin sudah mulai naik pitam, tapi ia tetap bersabar. Yasin lanjut menghina. Udah bodoh, lemah, jelek pula. Hati Ilshin terasa hancur. Emosinya campur aduk seperti es campur isi 5000. Ada rasa letih, amarah, sakit hati, dan malu campur jadi satu. Ia sudah tidak kuat lagi, tinggal tunggu waktu sebelum es campur emosi ini meledak. Emosi Ilshin pun akhirnya meledak. Ia mulai memaki Yasin tanpa filter, seperti orang yang udah nyimpen dendam dari semester lalu. Tapi bukannya marah balik, Yasin malah menatap Ilshin dan mengangguk pelan. Yah, setidaknya kau sedikit berubah, lumayanlah. Walaupun, ya, masih cupu, masih kelas dewa rendahan juga, ujar Yasin sambil melipat tangan. Ilshin yang tadi panas kayak ceret mendidih, kini malah jadi tersipu. Dipuji oleh dirinya sendiri ternyata cukup mengena di hati. Wajahnya memerah dan untuk sesaat kemarahan itu berubah jadi rasa bangga aneh yang bikin geli sendiri. Tiba-tiba Yasin mengulurkan tangan. Ilshin yang melihat itu langsung bereaksi seperti anak baik-baik. Ia mengira itu adalah salam damai. Dengan ekspresi polos, ia menyambut tangan Yasin dan berkata, "Hari ini kita berdamai, kita bekerja sama demi kemenangan." Yasin langsung menatap Ilshin dengan tatapan kosong, lalu menghela napas panjang. "Kau mau mati, ya?" Ilshin bengong. "Aku mau minta Heavenly Demon, dasar tolol," kata Yasin kesal. Ia lalu mengingatkan ucapan awal Ilshin sendiri yang katanya ingin Yasin ikut bertarung. Ilshin cuma bisa cengengesan sambil melirik pisau dapur sakralnya. Akhirnya, dengan sedikit ragu-ragu, Ilshin menyerahkan Heavenly Demon kepada Yasin. Yasin pun menggenggam senjata itu dan tersenyum tipis. "Aku sudah melihat targetku. Yang harus ditaklukkan sekarang juga." Ilshin ikut mengangguk. Tatapannya beralih pada 3 musuh di hadapan mereka. Ia menunjuk salah satu dan berkata, "Yang itu, dia yang paling lemah di antara mereka." Man of Sword dan Man of the Fist langsung memasang ekspresi serius. Sedangkan Man of Religion justru tersenyum puas begitu melihat kemunculan kloningan Ilshin. Ilshin kembali mengaktifkan skill sharing milik Ilho, sementara Yasin mengaktifkan gelar Wicked Slayer. Keduanya kini telah siap bertarung habis-habisan. Man of the Fist merasa frustrasi karena Ilshin adalah lawan yang sangat merepotkan. Sebelumnya, Ilshin mampu menciptakan monster tanaman, dan sekarang dia juga bisa membuat kloningan. Meski begitu, Man of the Sword tetap tenang karena jumlah mereka lebih banyak, 3 orang melawan 2. Man of Religion justru semakin bersemangat. Sudah lama ia tidak merasakan kegembiraan seperti ini. Terakhir kali saat melawan Great Sage, sosok dengan kekuatan setara langit. Mereka bertiga bersiap, menunggu siapa yang bergerak lebih dulu. Yasin menilai mereka sebagai parasit tak tahu diri, sementara Ilshin menyebut mereka pengecut yang melarikan diri dari dunia asalnya. Man of the Fist menggertakkan giginya karena kesal, lalu memaki Ilshin dan Yasin. Man of the Sword menuduh keduanya sombong. Man of Religion hanya tertawa kecil dan berkata akan memenggal kepala Ilshin. Tanpa peringatan, Man of Religion langsung melesat maju. Tombaknya kembali diselimuti aura miliknya. Sementara itu, Ilshin tetap tenang, memandangi pertarungan dari bawah.
Man of Religion tersenyum puas, yakin bisa mencabik-cabik Ilshin hingga hancur berkeping-keping. Namun Ilshin hanya menggaruk pipinya, lalu menyerahkan pertarungan itu pada Yasin. Yasin menghentakkan kakinya dan bersiap melompat. Man of Religion menyepelekannya, mengira kloningan Ilshin tidak berarti apa-apa. Tapi sebelum sempat menyelesaikan ejekannya, dia terkejut melihat Yasin sudah berada di sampingnya. Yasin sendiri tampak kesal karena Ilshin masih menyuruhnya bertarung. Man of Religion tidak percaya kloningan itu bisa bergerak secepat itu. Tanpa membuang waktu, Yasin langsung menebasnya dan tubuh Man of Religion terbelah dua. Namun anehnya, Man of Religion masih tersenyum puas. Ia memulihkan tubuhnya menggunakan kekuatan apinya. Yasin hanya menatap dengan ekspresi datar. Man of Religion mengejek kloningan itu karena kekuatannya tidak seberapa. Ia menyebut dirinya sebagai inkarnasi api merah yang tidak bisa dilukai oleh pedang biasa. Ia pun bersiap kembali menyerang, ingin segera menyingkirkan kloningan tersebut. Yasin tetap santai dan mengatakan sesuatu. Ilshin dari bawah memuji kloningannya yang hebat. Yasin sekali lagi menebas Man of Religion dan tubuh lawannya kembali terbelah. Kali ini tebasannya berbeda dengan aura biru. Man of Religion terkejut, kesakitan, lalu muntah darah. Ia heran mengapa tubuhnya tidak bisa pulih. Yasin mengejeknya karena tidak sadar sejak awal bahwa pedang itu bukan pedang biasa, melainkan pedang Heavenly Demon. Ia menjelaskan bahwa tadi ia menggunakan bentuk kedua dari kekuatan pedang tersebut, dan menambahkan bahwa sebelumnya ia pernah membakar habis api yang jauh lebih kuat dari milik Man of Religion. Man of Religion tertawa kecil. Ia merasa puas karena akhirnya dikalahkan oleh pedang legendaris tersebut. Saat itu juga sistem memberikan notifikasi. Disebutkan bahwa Man of Religion adalah tumbal kuat setara 20 kelas S. Quest promosi Dewa Jahat kelas menengah masih berlangsung. Tumbal kelas S yang telah dikumpulkan kini menjadi 58 dari target 100. Man of the Fist berteriak memanggil rekannya, sementara Man of the Sword terlihat marah karena Man of Religion terbunuh akibat bertindak sendiri. Tiba-tiba terdengar ledakan besar. Salah satu anggota Trifraksi terpental. Ternyata pelakunya adalah Xiaoming. Ia memandangi Ilshin di bawah dan kloningannya di langit. Ia kagum karena kini masternya menjadi dua dan memuji kloningan Ilshin yang menurutnya sangat menarik. Wajah Xiaoming berubah serius. Ia bertekad memberikan yang terbaik agar dipuji oleh Ilshin. Kini, ia bersiap untuk menghabisi sisa anggota Trifraksi. Kembali ke Ilshin dan Yasin, Yasin menyadari bahwa kini lawan mereka tinggal dua orang. Ilshin tersenyum puas karena mengalahkan Man of Religion yang kekuatannya setara dengan 20 kelas S adalah pencapaian luar biasa. Man of the Fist melontarkan makian pada Ilshin dan kloningannya. Sementara Man of the Sword hanya diam, tampak merenung. Man of the Sword perlahan melangkah maju. Ia menyesal telah meremehkan Ilshin. Dalam hatinya, ia mengakui bahwa dewa tetaplah dewa, tak peduli kelasnya. Ia lalu mengajak Man of the Fist untuk menggunakan teknik pamungkas mereka. Man of the Fist setuju, meski sadar bahwa teknik itu akan melukai mereka berdua. Namun, mereka yakin itulah satu-satunya peluang terbaik yang mereka miliki saat ini. Man of the Fist menepuk bahu rekannya dan mulai menyalurkan aura hitam ke dalam tubuh Man of the Sword. Mata Man of the Sword berubah tajam, penuh amarah dan tekad. Ia bersumpah akan mencabik-cabik Ilshin dan kloningannya sebagai bentuk balas dendam atas kematian Man of Religion. Man of the Sword kemudian menebaskan pedangnya. Serangan itu melepaskan gelombang aura gelap yang luar biasa besar dan padat ke arah Ilshin dan Yasin. Ilshin hanya mengupil tanpa peduli, sementara Yasin memandangi serangan itu dengan ekspresi datar. Xiaoming yang menyaksikan dari kejauhan sempat ragu apakah tuannya mampu menahan serangan sebesar itu. Gelombang serangan kian mendekat. Ilshin membuang kotoran hidung ke lantai dan menggerakkan jarinya. Seketika, ia mengeluarkan aura berwarna merah muda yang menyebar dengan cepat, menembus serangan gelap dari lawan. Man of the Sword terkejut. Ia mengenali teknik itu dan berteriak, menyebutnya sebagai Plume Blossom Sword. Aura merah muda itu berubah menjadi kelopak bunga sakura yang berterbangan, mengepung mereka berdua. Man of the Sword dan Man of the Fist panik, mencoba menahan serangan tersebut.
Man of the Fist memaki Ilshin karena menggunakan teknik curian, sedangkan Man of the Sword mencoba meremehkannya. Namun fokus mereka buyar ketika melihat Ilshin dan Yasin tiba-tiba muncul di depan mereka, siap menyerang. Ilshin meluncurkan serangan petir biru milik Seongmiri dari skill sharingnya. Sementara Yasin menyerang menggunakan bentuk kedua dari Heavenly Demon. Kombinasi kedua serangan itu menghantam Man of the Sword dengan telak, membuat darah menyembur dari tubuhnya. Man of the Sword mulai lenyap perlahan. Ia hanya bisa bergumam, kebingungan dengan jenis serangan yang begitu dahsyat. Di sisi lain, Man of the Fist berteriak memanggil rekannya yang sedang menghilang. Kini, hanya ia yang tersisa dan harus berhadapan langsung dengan Ilshin. Ketakutan menyelimuti Man of the Fist. Ia berteriak meminta pertolongan. Namun Ilshin hanya menatapnya dengan kesal. Menurutnya, Heavenly Demon telah memerintahkannya untuk tidak mengampuni Man of the Fist. Ilshin mengaktifkan bentuk ketiga dari Heavenly Demonic God Sword. Ia menghantam perut Man of the Fist. Dengan kekuatan besar, membuat lawannya muntah darah. Serangan itu belum selesai. Ilshin menambahkan pukulan lain, Heavenly Demon Heaven Shattering Fist. Serangan itu menciptakan gelombang aura biru gelap yang menembus tubuh Man of the Fist dan membumbung ke langit. Man of the Fist langsung kalah dan lenyap seketika. Tidak lama kemudian, sistem memberikan notifikasi kemenangan. Selamat! Man of the Fist dan Man of the Sword yang baru saja dikalahkan ternyata merupakan tumbal kuat, masing-masing setara dengan 21 kelas S. Dengan demikian, jumlah total tumbal kelas S yang berpotensi melampaui batas kelasnya kini mencapai 100, bertambah 42 dari target awal. Quest promosi Dewa Jahat kelas menengah pun dinyatakan selesai. Aura gelap mulai menyelimuti tubuh Ilshin sepenuhnya. Ia tersenyum puas, merasa bahwa meskipun ini adalah quest milik Dewa Jahat, kekuatan yang ia peroleh merupakan pencapaian luar biasa. Namun, tidak semua menyambut pencapaian itu dengan antusias. Everlasting Bountiful Prosperity mulai merasa khawatir karena Ilshin terlihat semakin condong ke sisi kegelapan. Di sisi lain, All Slashing Heavenly Swords justru menyatakan bahwa ini adalah langkah yang tepat dan mendorong Ilshin untuk terus menjelajahi jalan ini. Ilshin sendiri tidak memedulikan komentar keduanya. Pandangannya justru terarah pada sesuatu yang lain. Ternyata ia sedang memperhatikan kloningannya yang membantu Xiaoming menghadapi sisa musuh. Xiaoming menatap kloningan Ilshin dengan penuh kekaguman. Baginya, kemampuan sang master sangat luar biasa, terlebih setelah berhasil mengalahkan 2 anggota terkuat dari 3 fraksi hanya dengan 1 tebasan pedang. Yasin pun memberikan perintah kepada Xiaoming untuk menyingkirkan seluruh antek yang tersisa di area itu dan membawa semua hunter kelas S ke hadapannya. Siapapun yang menolak boleh langsung dihabisi. Yasin tahu bahwa Xiaoming mencintai Ilshin. Ia menatap Xiaoming dengan ekspresi jijik, lalu mengucapkan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan karena sensornya muncul. Meski begitu, Xiaoming tetap tersenyum dan menerima tugasnya dengan semangat. Ilshin sempat bertanya kepada Yasin mengenai apa yang mereka bicarakan, namun Yasin hanya menjawab bahwa itu bukan hal penting. Ia menatap Ilshin dan mengatakan bahwa pecundang seperti Ilshin tidak boleh mati. Jika Ilshin mati, maka Yasin juga akan ikut lenyap. Karena itu, ia menyemangati Ilshin agar terus bertambah kuat. Ilshin mengambil pedang Heavenly Demon, menegaskan bahwa ia memang berniat menjadi lebih kuat tanpa harus diperintah. Sistem kemudian memberikan notifikasi bahwa durasi kloningan telah mencapai batas, yaitu 6.666 detik. Pemanggilan pun secara otomatis dibatalkan. Yasin perlahan menghilang dan kembali menyatu ke dalam tubuh Ilshin. Setelah itu, Ilshin mendekati Xiaoming dan mengajaknya untuk ikut pergi bersamanya ke suatu tempat. Di sebuah rumah sakit umum di Cina, ternyata tujuan mereka ke sana adalah untuk menjenguk Ibu Heujeo. Di Korea, ia dikenal sebagai Heujeo. Namun di Cina, keluarganya memanggilnya Shuchu. Ibu Shuchu merasa tidak menyangka wali kelas putranya sampai datang jauh-jauh ke sana. Ia juga berterima kasih kepada Ilshin karena sudah membayar seluruh biaya rumah sakit. Ilshin hanya membalas dengan senyum dan meminta Ibu Shuchu agar fokus saja pada pemulihannya. Dalam hati,
Ilshin merasa heran karena kini ia bisa berbicara dalam bahasa Mandarin tanpa kendala. Rupanya, itu merupakan salah satu efek setelah berhasil menyelesaikan quest dewa jahat dan naik menjadi dewa kelas menengah. Meski gelar yang ia peroleh berasal dari sisi kegelapan, kenyataan bahwa ia telah mencapai tingkat itu tetap membuatnya merasa bangga. Ibu Shuchu kemudian melirik ke arah seseorang di belakang Ilshin. Ternyata yang dimaksud adalah Xiaoming. Ilshin pun memberitahu bahwa Xiaoming merasa paling nyaman duduk dengan posisi seperti itu. Ibu Shuchu terlihat bingung, sementara Xiaoming hanya tertawa kecil seolah memang menikmati posisi duduk aneh itu. Namun sebenarnya itu adalah permintaan dari Ilshin sendiri. Ia tidak tega melihat sikap Xiaoming yang terlalu dingin seperti psikopat yang tak bisa merasa bersalah. Jadi ia menyuruh Xiaoming duduk seperti itu sebagai bentuk permintaan maaf tidak langsung. Tak lama kemudian, Ibu Shuchu bertanya tentang keadaan anaknya. Ia mengungkapkan harapannya bahwa sang anak tetap rajin belajar. Apalagi akhir-akhir ini tidak menghubungi sama sekali. Ia mengira Shuchu sedang sibuk mempersiapkan ujian. Mendengar itu, Ilshin hanya mengepalkan tangan dan menjawab dengan singkat. Hatinya diliputi rasa bersalah karena telah berbohong, sebab ia tidak punya pilihan lain. Dalam hati, ia menyadari bahwa seharusnya ia meminta maaf kepada ibu dari Heuje. Namun, pikiran Ilshin mulai diganggu oleh suara bisikan gelap. Bisikan itu menuduh bahwa Ilshin tidak mampu melindungi Heuje, dan bahwa kematiannya justru disebabkan oleh dirinya sendiri. Ilshin terdiam, memikirkan kata-kata itu. Suara itu muncul lagi, mempertanyakan bagaimana bisa seorang dewa kebaikan bahkan gagal melindungi satu orang saja. Kata-kata itu mulai mempengaruhi pikiran Ilshin. Ia mengakui dalam hati bahwa dirinya memang bukan dewa baik. Ia merasa telah melakukan kesalahan besar karena telah membunuh muridnya sendiri, dan merasa bahwa menjadi dewa jahat adalah jalan yang paling cocok untuknya. Tepat saat kegelapan hampir menelannya sepenuhnya, seekor kupu-kupu bercahaya kuning masuk ke dalam pikirannya. Ternyata itu berasal dari Everlasting Bountiful Prosperity. Entitas itu menawarkan quest baru kepada Ilshin, Resurrection Elixir, dan memintanya agar tidak melepaskan gelar dewa baik. Ilshin terkejut mendengar nama eliksir itu dan mulai menduga sesuatu. Everlasting Bountiful Prosperity mengatakan bahwa meski konsekuensinya besar terhadap takdirnya sendiri, ia tetap ingin membantu agar Ilshin tidak menyimpang dari jalan dewa baik. Beberapa saat kemudian, sistem menampilkan sebuah quest baru. Seluruh alam semesta akan menjadi indah jika Ilshin berhasil mengumpulkan 10 juta karma baik. Hadiah dari quest ini adalah Resurrection Elixir yang memiliki kemampuan untuk menghidupkan kembali makhluk yang telah mati. Saat ini karma Ilshin masih 0 dari target 10 juta. Sebuah peringatan pun muncul. Ilshin harus menyelamatkan nyawa untuk mengumpulkan karma tersebut. Ilshin merasa senang karena kini ada peluang untuk menghidupkan kembali Heuje tanpa harus menunggu menjadi dewa kelas tinggi. Namun di sisi lain, ia juga bingung bagaimana caranya bisa menyelamatkan 10 juta nyawa. Saat melihat sekeliling, barulah ia sadar bahwa dirinya sedang berada di rumah sakit. Ia pun merasa tempat ini bisa menjadi titik awal yang tepat untuk mulai mengumpulkan karma baik. Tanpa membuang waktu, Ilshin segera mengaktifkan kemampuan pemulihannya dan memutuskan untuk memulai dari sini. Ia berpindah dari satu lantai ke lantai lainnya, menyembuhkan para pasien satu persatu. Keajaiban pun terjadi. Para pasien yang tadinya dalam kondisi kritis, kini pulih dalam waktu sangat singkat. Mereka semua terkejut melihat perubahan itu. Beberapa jam kemudian, situasi genting terjadi di kota Jinan, Provinsi Shandong, Cina. Langit mendung dan kekacauan menyelimuti kota. Monster banteng berduri kelas A mulai mengamuk dan mengepung wilayah. Sirene darurat berbunyi, memperingatkan warga agar segera mengevakuasi diri ke tempat yang aman. Salah satu monster mengincar warga sipil dan bersiap menyerang. Namun, sebelum sempat menyentuh siapapun, sesosok bayangan muncul dan langsung menghancurkan monster itu hanya dengan tinjunya. Ternyata itu adalah Yu Ilshin. Dengan rahang mengencang dan penuh tekad, ia mengincar dua monster lainnya. Dalam hitungan detik, ia bergerak cepat dan menghabisi mereka semua. Setelah memastikan situasi aman, Ilshin berjalan mendekati Xiaoming.
Para warga China tertegun menyaksikan sosok asing yang begitu kuat itu. Terlebih karena di sisinya berdiri Xiaoming, hunter kelas SS yang sangat terkenal. Sistem pun mengeluarkan notifikasi bahwa jumlah karma Ilshin telah mencapai 2.500 dari target 10 juta. Ilshin hanya bergumam dalam hati, merasa perjalanan ini masih sangat panjang. Perhatiannya kemudian tertuju pada Xiaoming yang menunduk memanggil namanya. Xiaoming menyampaikan bahwa ia akan pergi untuk menyelesaikan sisa urusan 3 fraksi berdasarkan perintah yang diberikan oleh kloningan Ilshin. Dalam hati, Ilshin mengakui kalau kloningannya cukup cekatan dan sudah bergerak lebih dulu. Ia pun memberi izin kepada Xiaoming untuk pergi. Sebelum beranjak, Xiaoming tersenyum licik, seolah menyimpan rencana tersendiri jika misinya sudah selesai. Beberapa hari berlalu. Di apartemen mewah milik Ilshin di Korea, suasana tenang menyelimuti gedung luas itu yang memiliki banyak lantai dan jendela besar. Ilshin duduk dengan ekspresi puas. Ia merasa sudah lama tidak beristirahat dengan tenang. Bahkan setelah kembali ke Korea, ia masih menyempatkan diri mengunjungi berbagai rumah sakit demi menyelesaikan questnya. Namun kali ini Ilshin tidak sendirian. Di sana juga ada Seong Mina dan Seong Miri yang sedang melihat-lihat jaket. Miri sempat berkomentar bahwa lantai atas gedung itu kini terasa lebih luas, lalu memberi ucapan selamat kepada Ilshin karena telah menjadi pemilik gedung tersebut. Ilshin tersenyum lebar, wajahnya memerah. Dalam hati ia merasa bahwa panggilan pemilik gedung terdengar jauh lebih menyenangkan dibanding sebutan Tuan Shin. Ilshin melihat sesuatu di tangan Miri dan penasaran. Miri lalu menunjukkan bahwa itu adalah hadiah untuk Ilshin. Saat ia dan kakaknya sedang berbelanja, mereka menemukan jaket berwarna menarik dan memutuskan membelinya. Selain itu, mereka tahu bahwa Ilshin membutuhkan banyak pakaian olahraga. Mina terlihat gembira dan memberitahu bahwa mereka bahkan membeli 10 jaket sekaligus, yakin bahwa jaket itu sangat cocok untuk Ilshin. Ilshin merasa percaya diri dan sempat berpikir bahwa pria sejati memang pantas mengenakan jaket berwarna pink. Namun, saat ia hendak berdiri, tiba-tiba ponsel milik Miri berdering. Ternyata ada panggilan darurat dari asosiasi. Miri pun meminta izin untuk pergi dan menitipkan kakaknya kepada Ilshin sebentar saja. Ilshin menyetujui permintaannya dan memberikan semangat. Beberapa menit kemudian, Seong Mina memakaikan jaket itu kepada Ilshin. Wajahnya terlihat sangat senang karena jaket tersebut ternyata sangat cocok untuk Ilshin. Sementara itu, Ilshin hanya diam pasrah menerima perlakuan itu. Di tengah suasana santai, Ilshin mulai teringat sesuatu dan berniat menanyakan hal penting kepada Seong Mina. Ia kemudian menyinggung soal ingatan Seong Mina yang sebenarnya telah kembali. Reaksi Seong Mina langsung berubah. Tubuhnya menegang. Wajahnya gemetar karena kaget. Ia terlihat panik, malu, dan juga bingung bagaimana Ilshin bisa mengetahui rahasia yang selama ini ia sembunyikan. Sistem tiba-tiba memberikan notifikasi tambahan, menyatakan bahwa ingatan Seong Mina memang telah pulih. Namun ia berpura-pura masih kehilangan ingatan demi mempertahankan kedekatannya dengan sang adik, Miri. Dengan nada gugup, Seong Mina bertanya sejak kapan Ilshin tahu. Ilshin dengan tenang mengatakan bahwa ia sudah mengetahui hal itu sejak lama dan menyadari bahwa alasan Seong Mina bersikap seperti itu hanyalah agar bisa tetap dekat dengan Miri. Mendengar itu, Seong Mina langsung membenarkannya dengan nada serius. Ia kemudian berubah drastis, menunjukkan ekspresi tajam dan melepaskan aura tekanannya. Ia memperingatkan agar Ilshin tidak memberitahu Miri tentang hal ini. Namun karena semuanya sudah terbongkar, Seong Mina memutuskan akan mengatakan yang sebenarnya sendiri. Ilshin hanya bisa bergumam dalam hati, tak menyangka bahwa Seong Mina bisa mengubah kepribadiannya dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, Seong Mina menyampaikan permintaan. Ia meminta Ilshin untuk menjaga seseorang. Ilshin pun penasaran, bertanya siapa orang yang dimaksud. Seong Mina lalu menjelaskan bahwa belakangan ini para hunter bertipe creation di seluruh dunia mulai menghilang secara misterius. Informasi ini belum disebarluaskan karena sifatnya masih rahasia. Ilshin merasa masalah ini cukup serius, terutama karena hunter bertipe creation memiliki peran unik namun lemah dalam pertempuran langsung.
Seongmina menambahkan bahwa karena kemampuan mereka yang terbatas dalam bertarung, para hunter bertipe creation biasanya dijaga oleh hunter kelas S. Namun, baru-baru ini di Amerika, 2 bodyguard kelas S yang melindungi seorang hunter creation telah tewas dan hunter yang mereka jaga pun menghilang. Tidak lama setelahnya, kasus serupa terjadi di Indonesia. 3 bodyguard lainnya ditemukan tewas mengenaskan. Sementara hunter yang mereka lindungi juga menghilang tanpa jejak. Ilshin mulai merasa cemas. Ia menyadari bahwa ini bukan sekadar masalah biasa. Namun sebelum sempat berpikir lebih jauh, Seongmina melanjutkan bahwa asosiasi kini sedang mencari bodyguard baru yang kekuatannya setidaknya setara dengan hunter kelas S. Beberapa tokoh penting seperti Go Sadeok, kepala sekolah Choi Gangsan, dan Shinyo telah merekomendasikan Ilshin. Miri dan Mina pun memberikan dukungan yang sama. Ilshin tersenyum. Ia merasa bahwa jika ada hunter creation yang kekuatannya bernilai nasional sedang dalam bahaya, maka ia tak akan tinggal diam. Dalam hatinya, Ilshin melihat ini sebagai peluang emas untuk mengumpulkan karma baik. Ia juga merasa peristiwa ini berkaitan dengan ramalan dari Eternal Seeker of Truth yang mengatakan bahwa Ilshin akan menghadapi ujian besar demi menyelamatkan nasibnya dari kehancuran. Ilshin sadar bahwa ia harus segera memperoleh gelar sebagai dewa baik kelas menengah, karena itu adalah syarat untuk mengikuti festival para dewa. Ia pun bertanya-tanya dalam hati seperti apa sebenarnya festival itu. Namun sebelum pikirannya melayang lebih jauh, Everlasting Bountiful Prosperity tiba-tiba berbicara dan menyetujui pemikirannya. Ia juga mengingatkan Ilshin agar terus mengumpulkan karma baik setiap hari. Dengan semangat yang mulai tumbuh, Ilshin bertanya kepada Mina di mana keberadaan hunter Kangwo saat ini. Ia ingin segera menemui orang yang harus ia lindungi itu. Beberapa saat kemudian, latar berpindah ke penthouse milik hunter Kangwo. Di dalam hunian mewah itu, Ilshin datang bersama Sword Demon untuk menemui Kangwo, yang saat itu sedang duduk santai ditemani oleh 2 bodyguardnya. Tatapan Kangwo tertuju pada Ilshin, namun dengan sorot mata yang dingin dan penuh jarak. Sistem kemudian menampilkan notifikasi mengenai Kangwo, seorang pria berusia 52 tahun, berada di bawah perlindungan Guardian of Fire and Blacksmithing. Namun ada bagian dari informasi itu yang ditutupi dengan tanda tanya, yang membuat Ilshin merasa ada sesuatu yang tidak biasa dalam hatinya. Ilshin membatin bahwa pria itu memang sudah cukup tua, tetapi yang membuatnya penasaran adalah keberadaan tanda tanya dalam deskripsi sistem tersebut. Kangwu mulai membuka pembicaraan, menyangka bahwa Ilshin datang seorang diri. Namun Ilshin segera menjelaskan bahwa ia tidak bisa menjaga Kangwu selama 24 jam penuh, sehingga ia membawa seseorang untuk membantunya. Kangwu mengangguk menyetujui keputusan itu. Menurutnya, bahkan bodyguard sekalipun tetap membutuhkan waktu untuk beristirahat. Ia pun menyampaikan harapannya agar kerja sama mereka bisa berjalan dengan baik. Ilshin membalas dengan mengatakan bahwa mereka akan melakukan yang terbaik. Namun dalam hati, ia merasa jengkel melihat pria tua itu dengan santainya meneguk minuman keras di siang hari. Ilshin merasa heran. Apakah Kangwu tidak mengetahui bahwa para hunter bertipe creation di seluruh dunia sedang menghilang satu persatu? Tiba-tiba, Kangwu menurunkan gelasnya dengan kasar dan meminta izin untuk pergi ke kamar mandi sebelum melanjutkan pembicaraan. Sword Demon yang menyaksikan sikap Kangwu merasa sangat terganggu. Ia menganggap tindakan itu tidak sopan, apalagi dilakukan di tengah percakapan dengan seseorang selevel Sword God. Ia pun berniat memberi pelajaran kepada Kangwu, tetapi Ilshin segera menegurnya dan menyuruhnya tetap tenang. Sementara itu, di dalam kamar mandi, Kangwu berdiri di depan wastafel, menatap bayangannya sendiri di cermin. Ia bertanya-tanya dalam hati apakah variabel yang selama ini ia tunggu akhirnya benar-benar telah datang. Ia tidak mengingat siapa Ilshin di masa lalunya, namun ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tiba-tiba, aura gelap muncul di belakangnya. Kangwu menoleh dengan terkejut dan mendapati sosok mengerikan sedang berdiri di sana. Makhluk itu memiliki gigi yang sangat tajam dan aura yang mengintimidasi. Ia adalah Alpha, anak dari buaya Gustav. Kehadiran Alpha membuat Kangwu ketakutan. Dengan sorot mata tajam, Alpha mengamati Kangwu dan mengucapkan kata-kata yang menegaskan
bahwa targetnya telah ditemukan. Hunter Creation yang selama ini ia cari ternyata berada di tempat itu. Alpha berusaha meraih tubuh Kang Wu, namun Kang Wu sigap bereaksi. Ia segera mengeluarkan sebuah perisai dari tokonya untuk menahan serangan Alpha. Alpha terlihat kesal, mengumpat bahwa perisai itu tidak ada artinya, lalu mengeluarkan pedangnya dan bersiap menebas. Namun sebelum sempat bergerak, Ilshin tiba-tiba muncul dan mengomentari kemunculan seekor buaya di kamar mandi. Ucapan itu membuat Alpha terkejut. Ia langsung mengenali Ilshin dan menatapnya dengan tajam. Tanpa ragu, Ilshin memberikan satu pukulan bersahabat yang membuat tubuh Alpha terpental dan menghantam dinding. Setelah itu, Ilshin menanyakan kondisi Kang Wu. Kang Wu menjawab bahwa dirinya tidak terluka, namun ia merasa bingung. Ia heran bagaimana mungkin seekor monster seperti Alpha bisa mengenakan peralatan yang hanya bisa dibeli melalui Hunter Shop. Alpha berteriak marah. Ia menyebut Ilshin sebagai pembunuh ibunya. Mendengar itu, Ilshin bertanya apakah Alpha adalah kakak dari Crocky. Alpha dengan zirah dan pedangnya melangkah maju sembari menyatakan bahwa ia akan membalaskan dendam sang ibu. Ia bersumpah akan menghabisi Ilshin dengan cara paling brutal, menelan setiap daging dan tulangnya. Ilshin hanya mengupil dan bergumam dengan nada main-main. Langkah Alpha menciptakan bekas di lantai, penuh tekanan. Ia terus mengomel dan mengutuk Ilshin agar mati secepatnya. Namun Ilshin tetap santai, lalu menyuruh Sword Demon untuk menghadapi Alpha. Sword Demon maju dengan pedang besarnya, antusias karena ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya yang telah berkembang sejak pertemuan terakhir mereka. Dengan penuh semangat, Sword Demon langsung menyerang dan menebas ke arah perut Alpha yang tertutup armor. Ilshin tersenyum puas. Dalam hati, ia benar-benar penasaran seberapa jauh Sword Demon telah berkembang. Melihat sikap santai Ilshin, Alpha semakin marah karena merasa diremehkan. Ia mengayunkan pedangnya dengan emosi membara. Namun sebelum serangannya mengenai sasaran, Sword Demon sudah menghilang dan muncul di belakangnya. Alpha mengomentari kecepatan Sword Demon, menyebutnya seperti tikus kecil yang hanya lincah. Ia pun menantang untuk melihat berapa lama tikus kecil itu bisa menghindar. Alpha mulai menyerang bertubi-tubi, tapi semua serangan itu meleset. Sword Demon mampu menghindar tanpa tersentuh sedikit pun. Sementara itu, Ilshin memilih berlindung di dekat Kang Wu. Kang Wu bertanya-tanya dalam hati apakah rekan Ilshin benar-benar mampu menghadapi monster sekelas itu sendirian. Ilshin menjawab dengan tenang bahwa meskipun Sword Demon tidak terlalu kuat, ia percaya rekannya itu bisa menang. Di sisi lain, Alpha mulai merasakan kegelisahan. Ia memaki dalam hati karena tidak bisa menyentuh lawannya sama sekali. Tiba-tiba, ia merasakan luka di pipinya. Sword Demon telah berhasil menebasnya. Namun Alpha hanya mengejek, mengatakan bahwa serangan itu tidak berarti karena wajahnya dilindungi helm. Sword Demon membalas bahwa jika helm itu tidak ada, wajah Alpha pasti sudah terbelah menjadi dua. Ilshin yang mulai bosan menguap lalu berseru kepada Sword Demon agar segera mengakhiri pertarungan. Kang Wu terkejut. Ia menatap Ilshin dan bertanya-tanya dalam hati bagaimana mungkin seseorang bisa tetap santai di tengah situasi seperti ini, bahkan menyuruh rekannya untuk menghabisi monster kelas SS dengan cepat. Sword Demon menerima perintah Ilshin dengan serius. Kali ini, ia tak lagi main-main. Aura ungu pekat mulai menyelimuti seluruh tubuhnya, memancarkan tekanan yang sangat besar. Alpha merasa takut saat melihatnya. Rasa frustrasi pun muncul karena meskipun musuh ibunya berdiri tepat di depannya, ia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Terdesak, Alpha memutuskan untuk menggunakan rencana cadangan. Ia memasukkan tangannya ke dalam mulut dan menarik sesuatu dari dalam tenggorokannya. Ilshin dan Kang Wu terkejut, bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan monster itu. Ilshin sempat mengira Alpha akan mengeluarkan duri seperti yang dilakukan Gustav dulu. Namun saat benda itu benar-benar muncul, Ilshin terbelalak. Yang Alpha genggam kini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Ia berniat mengajak semua orang di ruangan itu untuk mati bersamanya. Kang Wu mengenali benda tersebut dan langsung panik. Itu adalah bom sihir dengan daya ledak luar biasa. Ia segera memperingatkan semua orang untuk melarikan diri karena seluruh rumah akan meledak. Alpha tertawa puas, mengatakan bahwa semuanya sudah terlambat.
Jari Alpha menyentuh bom dan cahaya terang mulai muncul, tanda bahwa bom telah diaktifkan. Namun hanya sesaat kemudian Alpha terkejut. Ia tak sempat menyadari apa yang terjadi. Tangan dan kepalanya sudah terlepas dari tubuh dan jatuh ke lantai. Ilshin berjalan santai sambil membawa bom sihir itu dan sebilah pisau dapur milik Heavenly Demon. Kangwoo yang menyaksikan kejadian itu terdiam takjub. Ilshin baru saja mengalahkan monster kelas SS hanya dengan satu serangan. Sword Demon merasa gembira dan bangga. Ia memuji Ilshin, sang Sword God yang agung, karena berhasil menaklukkan musuh dalam satu tebasan. Dengan penuh hormat, ia menunduk dan menyampaikan selamat kepada tuannya. Namun Ilshin hanya menatapnya dan berkata bahwa ia hanya mengalahkan seekor kadal. Tidak perlu terlalu membesar-besarkan. Tak lama kemudian, tubuh Alpha mulai mengeluarkan asap hitam. Ilshin memperhatikannya dan teringat bahwa masih ada 98 buaya lainnya seperti Alpha. Jika dibiarkan, semuanya bisa menjadi ancaman besar. Ia merasa perlu segera mengambil tindakan. Kangwoo kemudian bertanya kepada Ilshin, ingin tahu siapa sebenarnya sosok di hadapannya ini. Ilshin menatap Kangwoo dan perlahan berjalan mendekat. Kini mereka saling berhadapan. Dalam hati, Ilshin bergumam apakah dengan mengalahkan buaya itu, ia kini bisa melihat isi tanda tanya yang ada di deskripsi sistem. Ia balik bertanya kepada Kangwoo, menyatakan bahwa itulah sebenarnya yang ingin ia ketahui. Siapa Kangwoo sebenarnya? Kangwoo heran dan meminta penjelasan. Ilshin pun berkata bahwa Kangwoo adalah seorang regresor, seseorang yang kembali dari masa depan. Kangwoo terkejut dan mempertanyakan bagaimana Ilshin bisa tahu hal itu. Saat itu juga, sistem memberikan notifikasi baru. Tanda tanya dalam deskripsi Kangwoo berubah menjadi tulisan telah regresi. Tak berhenti di situ. Sistem kemudian mengaktifkan otoritas eksklusif bernama Blind God's Eye. Sebuah buku muncul dan mulai melayang di udara, membaca seluruh ingatan milik Kangwoo. Tak lama, sistem kembali memberikan notifikasi. Proses peninjauan terhadap riwayat Creation Hunter Kangwoo telah dimulai. Kita berpindah ke sisi lain dunia, di tengah hutan Amazon. Kabut tebal menyelimuti pepohonan, menjadikan suasananya terasa menyeramkan. Dari langit yang gelap, kilat kuning menyambar bertubi-tubi, menambah kesan mencekam di sekelilingnya. Di dalam hutan itu terdapat sebuah goa dan terdengar suara jeritan menggema dari dalamnya. Sekelompok anak Gustav telah berkumpul di sana, masing-masing mengenakan armor lengkap. Di belakang mereka terbentang jaring besar yang dialiri aura merah menyala. Jaring itu berasal dari Arachne, makhluk yang kini telah menjadikan anak-anak Gustav sebagai budaknya. Ia memanipulasi mereka dengan janji balas dendam atas kematian ibu mereka. Tanpa disadari, jumlah mereka terus bertambah dan semua mulai mencari keberadaan Arachne. Jaring-jaring merah itu ternyata juga mengikat para Hunter Creation yang telah diculik sebelumnya. Arachne memaksa mereka untuk membuka Hunter Shop. Salah satu dari mereka dengan panik mengikuti perintah itu. Entah bagaimana caranya, Arachne bisa melihat tampilan sistem milik mereka. Mimin berspekulasi bahwa kemampuan itu berasal dari jaring yang menempel pada tubuh para Hunter Creation. Arachne menggulir tampilan Hunter Shop, mencari barang-barang yang menarik. Ia akhirnya membeli sebuah tombak biru bercahaya. Senjata itu tampak elegan dan memiliki nama yang sangat panjang. Celtic Myth Hero Spear of Cu Chulainn. Harganya 5 juta emas. Arachne memegang tombak itu dan menoleh ke arah Alpha. Ternyata Alpha masih hidup, sebuah plot twist yang mengejutkan. Ia perlahan berdiri menatap kosong, lalu bergumam bahwa kakaknya telah mati. Amarah memuncak di hatinya, mengutuk Ilshin yang telah membunuh ibu mereka dan kini juga kakaknya. Dengan emosi yang membara, Alpha bersumpah tak akan pernah memaafkan Ilshin. Alpha meraih sebuah katana dan menyatakan bahwa mereka membutuhkan banyak senjata untuk menghabisi Ilshin. Arachne dengan nada tenang menjawab bahwa ia bisa memberikan sebanyak yang dibutuhkan. Ia juga mengatakan bahwa masih memiliki satu rencana sempurna. Alpha menatapnya penuh tanda tanya. Arachne dengan senyum licik mengatakan bahwa ia mengetahui kelemahan Yu Ilshin.
Sementara itu, di sisi lain dunia, Yu Il-shin sedang meninjau riwayat salah satu hunter creation bernama Kang Wu. Kang Wu tampak sibuk menempa senjata, semangat membara dalam setiap ayunan palunya. Di kehidupan pertamanya, ia pernah menerima berkat dari Guardian of Fire and Blacksmithing. Ketika sedang fokus bekerja, tiba-tiba muncul sosok misterius yang menyampaikan kabar buruk. Dunia yang ditinggali Kang Wu akan segera dihancurkan oleh kemunculan God of Destruction. Sosok itu menawarkan kekuatannya dan menyuruh Kang Wu untuk pergi dan menghentikan kehancuran, meski peluangnya sangat kecil. Tak lama kemudian, mata Kang Wu dipenuhi energi dari sosok tersebut. Ia diberi kemampuan untuk membuka Hunter Shop, serta kekuatan untuk mengubah takdir, kemampuan regresi. Dulu, Kang Wu pernah menjadi bagian dari para Hunter kelas S yang bertempur demi menyelamatkan bumi dari Johann dan Gustav pertama. Awalnya, mereka sempat berhasil menjaga dunia tetap aman. Namun setelah itu, mereka semua tewas secara tragis di tangan 3 fraksi yang berbeda. Pada siklus regresi kedua dan ketiga, Kang Wu berhasil melewati berbagai rintangan. Tapi meskipun ia bertahan, ia tetap gagal mencegah kehancuran bumi akibat kemunculan makhluk kedua. Saat membuka matanya kembali, Kang Wu telah memasuki siklus regresi yang keempat. Sistem muncul dan memberinya notifikasi bahwa upaya mengubah takdir telah berhasil. Namun, jumlah percobaan yang tersisa kini 0. Menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhirnya, Kang Wu merasa sangat depresi. Ia mulai putus asa, merasa tidak lagi mampu menghentikan kehancuran, dan siap menerima nasib bumi yang akan binasa. Ternyata, selama ini ia menanggung semuanya seorang diri. Melihat kembali ingatan tersebut, Il-shin mulai batuk, membuat Kang Wu tampak khawatir. Dalam hati, Il-shin menyadari bahwa Kang Wu telah menjalani semua penderitaan itu jauh lebih dulu, bahkan sebelum dirinya terbangun sebagai dewa seperti sekarang. Il-shin menyimpulkan bahwa Kang Wu telah melakukan regresi berkali-kali, berusaha menyelamatkan dunia, namun akhirnya selalu menyerah. Kang Wu terkejut atas pemahaman Il-shin. Ia pun menangis, merasa untuk pertama kalinya ada seseorang yang benar-benar memahami penderitaannya. Il-shin, sosok yang tidak pernah muncul di siklus-siklus sebelumnya, kini hadir di hadapannya. Dalam hatinya, Kang Wu menyadari bahwa Il-shin adalah sosok luar biasa. Ia mampu menghentikan dewa jahat Johann agar tidak turun ke bumi, mengalahkan Gustav, dan bahkan menyebabkan runtuhnya 3 fraksi seorang diri. Kang Wu menatap Il-shin dengan takjub. Ia merasakan kekuatan yang sama seperti saat ia pernah bertemu dengan God of Fire and Blacksmithing. Air mata mulai mengalir karena hal seperti ini belum pernah bisa ia capai di regresi-regresi sebelumnya. Kini, Kang Wu yakin bahwa Il-shin lah yang mampu menyelamatkan dunia. Ketika Kang Wu menyatakan keyakinannya bahwa Il-shin adalah seorang dewa, sistem tiba-tiba muncul di hadapan Il-shin. Sebuah notifikasi muncul. Quest pengikut telah dimulai. Il-shin diminta mengabulkan keinginan Kang Wu dan menunjukkan kemuliaan seorang dewa. Sebagai hadiah, Il-shin akan mendapatkan kepercayaan Kang Wu. Il-shin pun bersemangat. Mendapat kepercayaan dari seorang Hunter Creation kelas S tentu bukan hal sepele. Ia langsung bertanya apa yang diinginkan Kang Wu. Kang Wu kembali menangis, memegang erat perisai di hadapannya. Ia mengatakan bahwa satu-satunya harapannya adalah menghentikan kehancuran dunia ini. Mendengar itu, Il-shin merasa sangat senang. Dalam hatinya, ia menganggap permintaan itu sudah menjadi tanggung jawabnya sejak awal. Ia merasa seperti sekali mendayung 2 pulau terlampaui. Ia mulai mempersiapkan diri. Meski masih merasa ragu apakah ia bisa benar-benar menjalankan tugas ini dengan baik. Namun semangat Kang Wu membuncah. Akhirnya ia melihat secercah harapan dan percaya bahwa usahanya selama ini tidak sia-sia. Tiba-tiba, sistem kembali memberikan notifikasi. Kang Wu resmi menjadi pengikut sementara Il-shin. Nilai kekuatannya setara dengan 10 Hunter kelas S. Il-shin terkejut mengetahui betapa berharganya Kang Wu, meskipun masih bingung dengan status pengikut sementara itu. Sistem pun menjelaskan, Il-shin harus terlebih dahulu memenuhi keinginan Kang Wu, yaitu menyelamatkan dunia untuk bisa mendapatkan kepercayaan penuh. Selama statusnya masih sementara, kekuatan pengikut tersebut hanya akan berfungsi setengahnya. Quest promosi Il-shin sebagai dewa baik kelas menengah masih berlangsung. Saat ini, jumlah pengikut kelas S yang berpotensi naik ke level lebih tinggi
telah bertambah menjadi 43 dari target 100. Ilshin sedikit kecewa, namun ia tahu ini bukan sesuatu yang bisa dipaksakan. Ia hanya bisa menerima kenyataan yang ada untuk saat ini. Ia lalu bertanya kepada Kang Wu setelah berhasil mengalahkan Johan, Gustav, dan ketiga fraksi. Siapa ancaman selanjutnya yang bisa menghancurkan bumi? Kang Wu menjawab bahwa ancaman tersebut adalah anak-anak Gustav, termasuk Alpha dan kelompoknya. Sebelum Ilshin sempat bertanya lebih jauh, sistem mendadak memberikan banyak notifikasi peringatan. Ilshin terkejut karena situasi tiba-tiba berubah drastis. Muncul sosok misterius yang menyeramkan, dan sistem mengumumkan bahwa seorang dewa jahat kelas tinggi sedang mendesak untuk membalas dendam kepada Ilshin. Jika tidak dihentikan, dunia akan hancur. Ilshin mulai panik. Ia sadar bahwa ini bukan musuh sembarangan. Berdasarkan riwayat Kang Wu, sosok ini bukanlah bibit buaya. Dalam hati, Ilshin mulai bertanya-tanya apakah ini adalah makhluk yang disebut sebagai Great Emperor. Ilshin kemudian meminta Kang Wu untuk melacak keberadaan anak-anak Gustav, karena saat ini ia harus mengurus hal lain yang tak kalah penting. Kang Wu memberi hormat dan menyatakan siap menjalankan perintah itu. Namun Ilshin dengan sopan memintanya agar tidak perlu bersikap terlalu formal, karena sejatinya Kang Wu jauh lebih tua darinya. Meski begitu, Kang Wu tetap menolak permintaan tersebut. Baginya, Ilshin adalah satu-satunya harapan terakhir dan karena itu harus dihormati sepenuhnya. Tiba-tiba, ekspresi Kang Wu berubah. Tatapannya menunjukkan gairah yang nyaris menyerupai pengikut fanatik. Ilshin hanya bisa menghela napas, bersyukur dalam hati karena setidaknya Kang Wu tidak sampai sefanatik Sword Demon. Ilshin pun sadar bahwa saat ini ia harus mulai fokus menambah jumlah pengikut kelas S yang setia. Ia lalu berbalik, menatap Sword Demon dan menyatakan bahwa kemampuan pedangnya sudah meningkat pesat. Sword Demon mengakui bahwa semuanya berkat bimbingan Sword God. Ilshin kemudian mengulurkan tangan, menyerahkan sebuah pedang yang ia minta agar digunakan. Reaksi Sword Demon sangat mengejutkan. Ia terkejut karena Ilshin bersedia meminjamkan pedang. Tanpa ragu, ia menjatuhkan pedang besarnya ke tanah dan segera mengambil pedang pemberian Ilshin. Wajahnya tampak berkaca-kaca dan ekspresinya menunjukkan kekaguman serta rasa haru. Baginya, tidak pernah terbayang bahwa pedang sehebat ini bisa dipinjamkan kepada dirinya yang dianggap tidak berharga. Dengan penuh semangat, ia berteriak bahwa ini adalah suatu kehormatan besar baginya. Namun di sisi lain, Ilshin justru merasa jijik melihat betapa dramatisnya sikap Sword Demon. Ia merasa muak dengan gaya berlebihan yang ditunjukkan pengikutnya itu. Bahkan merasa bersalah karena telah menyerahkan tanggung jawab Heavenly Demon kepada orang seaneh ini. Ilshin berkata bahwa waktunya sudah tiba. Seseorang akan datang. Sword Demon yang mendengar itu tampak kebingungan, bertanya-tanya siapa yang dimaksud oleh Ilshin. Tak lama kemudian terdengar suara langkah kaki mendekat. Ilshin menyambut sosok itu dengan tenang. Kang Wu pun menoleh untuk melihat siapa yang datang, sementara Sword Demon terlihat sangat terkejut melihat orang tersebut. Ternyata orang itu adalah Shinyo. Ia mendekati Ilshin dengan senyum di wajahnya. Dengan penuh semangat, Shinyo menyapa Sword God dan memberitahunya bahwa ia telah tiba. Matanya kemudian tertuju pada Kang Gyeom. Ia terlihat senang karena datang di waktu yang tepat. Berbeda dengan Sword Demon yang justru marah dan mempertanyakan kenapa Shinyo bisa berada di sana. Ilshin lalu menjawab bahwa dialah yang memanggil Shinyo. Ia menjelaskan bahwa mulai sekarang Shinyo dan Kang Gyeom akan menjadi pengawal pribadi Kang Wu. Shinyo merespons dengan mengulurkan tangan kepada Kang Gyeom, mengajaknya bekerja sama dengan baik mulai dari sekarang. Namun, Sword Demon hanya diam, lalu perlahan meraih tangan itu, seolah ingin menerimanya. Tapi tiba-tiba, ia menampar tangan Shinyo dan menegaskan bahwa dirinya saja sudah cukup untuk pekerjaan ini. Ia menganggap Shinyo tidak dibutuhkan di sini. Dengan nada kesal, Sword Demon mengeluh kepada Sword God, meminta agar Ilshin mempertimbangkan kembali keputusannya.
Baginya, bocah seperti Shinyo hanya akan menjadi beban. Ilshin hanya menatapnya tanpa berkata apa-apa, sementara Shinyo mulai emosi. Ia marah karena Kang Geom berani bersikap seperti itu, padahal dulu pernah meninggalkannya. Shinyo lalu mengungkit masa lalu, menyebutkan bahwa jika saja Ilshin tidak ada di saat itu, mungkin Kang Geom sudah mati di tangannya. Ucapan itu membuat Sword Demon tersinggung. Ia membalas dengan menantang Shinyo untuk bertarung lagi. Dan kali ini, ia yakin hasilnya akan berbeda. Ilshin menatap kedua bocah itu dengan dingin. Ia mulai menyesali keputusan mempercayakan Kang Wu pada mereka. Karena muak, Ilshin pun berkata bahwa jika mereka tidak mau mendengarkannya sekarang juga, maka lebih baik mereka berdua melawannya. Ia menantang mereka untuk duel 2 lawan 1 saat itu juga. Mendengar itu, Shinyo dan Sword Demon langsung panik. Mereka menyadari bahwa telah membuat Sword God marah. Tanpa berpikir panjang, keduanya langsung bersujud dan memohon ampun. Ilshin kemudian menetapkan aturan baru. Mulai saat ini, jika mereka berada di hadapannya, mereka dilarang bertengkar atau berkelahi satu sama lain. Jika aturan itu dilanggar, maka Ilshin akan mencabut semua item yang pernah ia berikan dan mengusir mereka tanpa ampun. Kedua anak itu langsung menjawab dengan serempak dan suara keras, menandakan mereka paham dan akan mematuhinya. Di tempat lain, tepatnya di dalam sebuah dungeon, Ilho tengah bertarung melawan seekor monster macan hitam di lantai 4 Warriors Tower. Aura biru menyelimuti tangannya saat ia maju ke depan. Dengan satu pukulan, monster itu langsung terpental keras ke lantai dan tampak kesakitan. Ilho turun dan memeriksa tubuhnya. Ia yakin monster itu sudah mati. Dalam hati, ia berpikir untuk mempersembahkan monster ini sebagai tumbal bagi Dewa Yu Ilshin. Tak lama kemudian, sebuah sistem muncul di hadapannya. Sistem itu menyatakan bahwa Ilho telah menyelesaikan percobaan lantai 4. Sebagai hadiah, ia akan diberikan sebuah pedang besar yang dulunya milik Eternal Seeker. Ilho membaca keterangan itu sambil bertanya-tanya pedang besar seperti apa yang dimaksud. Tiba-tiba, pedang itu muncullah tepat di hadapannya. Ilho menyentuhnya, dan saat itu juga sistem memberi notifikasi bahwa percobaan lantai 42 akan segera dimulai. Dalam sekejap, tubuh Ilho dipindahkan ke medan pertempuran baru. Ia menutupi wajahnya dengan tangan karena panas yang menyengat. Ia kebingungan, tempat macam apa ini? Di atasnya tampak 2 bola bercahaya seperti matahari yang memancarkan panas luar biasa. Sistem kemudian memberi penjelasan, Warriors Tower, lantai 42, percobaan waktu dan ruang. Syarat kelulusan, selamatkan Dewi Air yang kekuatannya melemah karena sinar matahari. Kini cerita berpindah ke apartemen Ilshin yang terletak di Seoul. Malam telah menyelimuti langit kota dan Ilshin bersiap untuk tidur sambil mencoba kembali berlatih bersama para fanatik di dalam mimpinya. Namun, ponselnya yang terus berdering mengganggu konsentrasinya. Ia berusaha mengabaikannya, tetapi deringnya justru semakin keras dan mengganggu. Dengan kesal, Ilshin akhirnya bangkit. Ilshin mengambil ponselnya dengan perasaan jengkel. Namun saat membuka layar, ekspresinya berubah drastis. Ternyata ada notifikasi darurat. Ilho membutuhkan bantuannya. Ilshin melihat Ilho sedang berada dalam situasi genting. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dan siapa anak kecil yang ada di samping Ilho. Sistem lalu menampilkan informasi. Nama gadis itu adalah Water Dancer berjenis kelamin perempuan dengan usia yang tidak diketahui. Catatan khusus menyebutkan bahwa ia adalah utusan dari Dewi Air yang tengah melemah. Ilshin merasa bingung. Ia tidak mengerti kenapa Ilho berada bersama seorang anak kecil seperti itu dan mengapa seorang utusan Dewi muncul di tengah percobaan. Ia mencoba memahami situasinya. Ilho yang tidak tahu harus berbuat apa, menunjuk ke langit. Ternyata ada 2 matahari besar di atas mereka. Serangan Ilho tidak berdampak apapun terhadap mereka. Anak kecil itu menangis, memohon kepada Ilshin agar menghancurkan matahari jahat itu dan menyelamatkan dunia mereka yang kini telah berubah menjadi gurun tandus. Ilshin terkejut karena permintaan itu di luar batas logika. Bagaimana mungkin ia menghancurkan sebuah matahari? Ia termenung menatap layar ponselnya. Sistem kemudian memberi informasi tambahan. Nama objek itu adalah Antrina Sun, tidak memiliki jenis kelamin.
telah aktif selama 4 miliar tahun dan catatan khususnya tidak dapat dibaca. Bahkan dengan kekuatan Ilshin saat ini, ia belum bisa memeriksa informasi penuh tentang entitas tersebut. Ilshin sangat terkejut. Ia merasa kekuatannya sudah tinggi, tapi ternyata masih ada makhluk atau fenomena yang belum bisa ia pahami. Ia mulai berpikir, mungkin musuh kali ini bukan hanya lebih kuat darinya, tapi juga berada di tingkat yang setara, yaitu kelas menengah. Ingatannya kembali pada peringatan siang tadi, bahwa ada dewa jahat yang ingin membalas dendam. Dan jika ini berkaitan dengan matahari, hanya ada satu sosok yang terpikir olehnya yang bisa terlibat. Dari dalam matahari muncul 3 makhluk yang langsung mengarah ke Ilho dan Water Dancer. Water Dancer melihat kemunculan mereka, dan Ilho bersiap dengan pedangnya, melindungi anak itu di belakangnya. Ternyata makhluk-makhluk itu adalah burung Phoenix, binatang suci milik Flame Shining in the Highest Sky, dan mereka berada di kelas SS. Ilshin segera menyadari bahwa ini pasti ulah Flame Shining in the Highest Sky. Ia teringat pada kepala api yang pernah ia kalahkan, yang sempat berkata bahwa ia memiliki saudara. Namun cara mereka bertemu kali ini sangat berbeda. Phoenix itu terus mendekat. Sistem mengeluarkan catatan khusus bahwa mereka berniat menjadikan Ilho sebagai tumbal. Ilshin benar-benar terkejut. Ternyata mereka benar-benar ingin mengorbankan Ilho. Ia sangat khawatir karena tahu Ilho belum cukup kuat untuk melawan Phoenix kelas SS. Ilshin sadar bahwa sebenarnya ia tidak boleh ikut campur dalam peristiwa yang terjadi di Warriors Tower. Namun jika ia diam saja, Ilho bisa saja mati. Ilshin akhirnya memutuskan untuk bertindak. Ia mengaktifkan kemampuan jari andalannya, God's Crushing Index. Seketika itu, sistem mengeluarkan banyak notifikasi peringatan. Jika Ilshin melanggar hukum sebab akibat, maka ia akan menerima penalti yang pantas. Namun Ilshin mengabaikannya. Baginya, nyawa Ilho jauh lebih penting dari aturan apapun. Phoenix itu sudah sangat dekat dengan Ilho yang memegang erat pedangnya. Tiba-tiba, serangan berwarna merah menyambar mereka. Ilho terkejut, ia mengenali kekuatan itu. Itu adalah kekuatan ilahi milik tuannya, Ilshin. Tak lama kemudian, sistem memberi notifikasi bahwa kini Ilshin dan Flame Shining in the Highest Sky telah terhubung melalui hukum sebab akibat. Ilshin mengakui bahwa semuanya terjadi terlalu cepat, tapi ia tak punya pilihan lain. Sistem lalu mengumumkan bahwa Ilshin akan dipindahkan secara paksa ke hadapan Flame Shining in the Highest Sky. Dan saat itu juga, tubuh Ilshin menghilang dari kamarnya. Ilshin kini berada di dalam sebuah ruangan yang ternyata adalah Temple of Fire. Di hadapannya duduk sebuah sosok misterius di atas singgasana yang dikelilingi oleh api berwarna kuning. Sosok itu memiliki kepala burung, auranya menyala dan mengintimidasi. Ilshin menatapnya tajam dan memastikan identitasnya. Sosok itu mengonfirmasi bahwa ia memang Flame Shining in the Highest Sky, makhluk yang menyimpan dendam karena Ilshin telah menghabisi saudara, utusan, bahkan binatang suci miliknya. Namun semua itu justru memberinya alasan untuk membalaskan dendam. Ilshin memandangi makhluk berkepala burung itu dengan kecurigaan yang dalam. Dalam hati, ia merasa kehadiran makhluk ini seharusnya tidak ada, sebab dalam ingatan Kang Wu, sosok ini tidak pernah muncul. Ia pun menduga bahwa kehadirannya telah mengacaukan alur peristiwa. Namun karena sudah berada di sini, Ilshin memantapkan hati untuk menghabisi makhluk menyebalkan ini. Flame Shining in the Highest Sky kemudian menyatakan bahwa ia akan bermurah hati. Ia mengajukan tawaran. Ia menginginkan agar Ilshin mempersembahkan Ilho sebagai tumbal dan menyerahkan setengah dari kekuatan ilahi miliknya. Sebagai imbalannya, Flame Shining in the Highest Sky akan mengampuni Ilshin, mengurusnya, bahkan menjadikannya dewa yang lebih hebat. Namun Ilshin hanya membalasnya dengan tatapan penuh kebencian. All Slashing Heavenly Swords muncul dan memberikan pernyataan bahwa untuk menjadi dewa yang lebih hebat, seseorang seharusnya memperkuat diri dengan mendapatkan lebih banyak pengikut, bukan dengan menyerap orang lain. Ilshin pun menyadari maksud dibalik ucapan Flame Shining in the Highest Sky. Ia mengepalkan tangannya, merasa lebih baik mati daripada harus menjadi bawahan makhluk itu.
Apalagi burung berkepala api itu baru saja melontarkan permintaan yang tak bisa diterima, menjadikan Ilho sebagai tumbal. Kemarahan Ilshin pun meledak, berniat menghabisi burung sialan itu, lalu menggorengnya di wajan untuk dijadikan sarapan besok pagi. Rupanya terdengar oleh Flame Shining in the Highest Sky yang langsung murka karena merasa dilecehkan. Ruangan itu mulai bergetar hebat akibat luapan amarahnya. Ia berteriak dengan suara menggelegar, mengecam keberanian Ilshin, makhluk rendah yang hanya bisa merangkak di tanah karena berani mengejek sosok agung sepertinya yang lahir dari matahari. Untuk penghinaan itu, katanya, Ilshin harus membayar dengan nyawanya. Getaran semakin kuat dan Ilshin mulai cemas. Tempat itu seperti hendak runtuh hanya karena burung sialan itu marah. Saat Ilshin menatap ke depan, ia melihat sesuatu bergerak cepat ke arahnya. Lalu seketika terjadi ledakan dahsyat. Flame Shining in the Highest Sky tampak menyesal karena Ilshin tidak bisa menjadi bawahannya. Tapi juga merasa Ilshin pantas menerima hukuman karena telah menodai namanya. Namun saat asap ledakan menghilang, ia terkejut karena melihat Ilho berdiri di sana, menangkis serangan itu dengan tangan kosong. Ilshin merasa tubuhnya masih sedikit sakit meski telah menggunakan kemampuan Ultra Steel Body milik Ilho. Ia mulai kesal karena burung berkepala api itu memang cukup kuat. Flame Shining in the Highest Sky lalu menjulurkan lidahnya dan mengatakan bahwa Ilshin berbeda dari dewa kelas menengah lainnya. Justru karena perbedaan itulah ia semakin menginginkan Ilshin. Ia pun memberi satu kesempatan terakhir. Jika Ilshin bersedia mengorbankan pengikutnya, maka ia akan diangkat menjadi bawahannya. Namun Ilshin hanya membalas dengan sikap penuh amarah. Ia merasa bahwa Flame Shining in the Highest Sky terlalu banyak bicara dan dengan lantang menolak tawaran menjijikan itu. Ia tidak akan pernah mengkhianati pengikutnya. Flame Shining in the Highest Sky pun memahami penolakan itu, tapi kemudian menyatakan bahwa jika Ilshin tak sanggup mengorbankan para pengikutnya, maka biarlah ia yang akan melakukannya dengan caranya sendiri. Ia akan menyingkirkan seluruh pengikut Ilshin satu persatu. Ilshin terkejut mendengar hal itu. Seketika sistem muncul di hadapannya dan memberikan notifikasi. Peringatan, para pengikut Ilshin dalam bahaya besar. Sementara itu di Warriors Tower lantai 42, Ilho sedang berjalan bersama Water Dancer. Ia bertanya di mana sebenarnya Dewi Air berada. Namun tiba-tiba langkahnya terhenti karena sesuatu muncul di depannya. Sebuah ledakan pasir besar tercipta, membuat Water Dancer kebingungan dan bertanya apa itu. Ilho segera menyuruhnya bersembunyi di belakang. Di hadapan mereka muncul satu makhluk aneh, berbadan ular dengan kepala manusia, tangan, dan 4 tentakel yang bergerak liar. Makhluk itu memperkenalkan diri sebagai utusan pertama dari masternya, Dominator of the Abyss Swamp. Ia menyebut dirinya sebagai kakak dari sesosok makhluk yang dibunuh oleh orang-orang seperti Ilho. Ilho pun teringat akan pertarungannya kemarin melawan ular berkepala 7 bersama Ilshin. Sang utusan lalu mengungkapkan bahwa ia datang berdasarkan sumpah darah atas perintah Flame Shining in the Highest Sky untuk membunuh pengikut Ilshin. Ilho langsung menyadari bahwa misi utama makhluk itu adalah untuk melemahkan tuannya, Yu Ilshin, dengan cara menghabisi dirinya. Tanpa menunggu lama, Ilho melompat menyerang makhluk itu yang sedang membuka mulutnya. Ia tidak akan membiarkan bajingan itu bertindak sewenang-wenang. Kita beralih ke Formica Kingdom. Dari atas benteng, terlihat Anti sedang berdiri bersama Croaky. Mereka sedang menikmati waktu tenang, dan Croaky tampak menikmati ikan yang diberikan Anti. Dalam hati, Croaky merasa malu sekaligus kagum, menyadari bahwa Ratu Anti sangat baik, dan betapa beruntungnya Dewa Ilshin karena dilayani oleh wanita seperti dia. Namun ketenangan itu mendadak terusik. Croaky tersentak kaget saat merasakan sesuatu muncul dari kejauhan. Anti dan Croaky segera menoleh ke depan, di mana badai pasir mendadak muncul dengan dahsyat. Anti sempat bertanya-tanya dalam hati, mengapa badai seperti itu bisa tiba-tiba muncul. Beberapa saat kemudian, ekspresi Croaky berubah menjadi tegang. Ia menyentuh dinding benteng, lalu berkata dengan serius bahwa
seseorang yang sangat berbahaya telah datang ke tempat ini. Ia menyebutnya sebagai wanita sialan dan segera menyarankan agar semua yang ada di benteng segera kabur. Tiba-tiba, pasukan makhluk aneh mulai bermunculan. Mereka adalah anakan Gustav, lengkap dengan armor dan senjata, dipimpin langsung oleh Alpha. Dan sosok di balik semua ini akhirnya muncul, Arachne. Dialah dalang sebenarnya yang mengatur segalanya dari balik bayang-bayang. Ia memastikan Ilshin sibuk menghadapi Flame Shining in the Highest Sky, sementara dirinya merancang penghancuran seluruh pengikut Ilshin. Dengan senyum licik, Arachne merasa yakin bahwa inilah akhir dari Ilshin. Anti gemetar menyaksikan lautan monster di hadapannya. Sementara itu, Croaky segera menyuruhnya pergi. Panik dan penuh ketegangan, ia berteriak keras ke arah belakang, memerintahkan semua orang untuk segera melarikan diri. Tapi sebelum mereka bisa bergerak lebih jauh, Alpha tiba-tiba melompat dan mendarat tepat di depan mereka. Croaky sangat terkejut dengan kecepatan itu. Arachne terus memprovokasi Alpha dengan mengatakan bahwa ada seorang pengkhianat dari keturunan Gustav yang kini berada di antara mereka. Dipenuhi amarah, Alpha bertekad menghabisi pengkhianat itu bersama seluruh pengikut Ilshin. Di sisi lain, Ilshin mulai panik, bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang dilakukan oleh Flame Shining in the Highest Sky. Namun sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, sistem tiba-tiba mengeluarkan serangkaian notifikasi. 23.000 pengikut Ilshin dari Formica Kingdom telah tewas. 4 pasukan Angel gugur. 6 Spirit Chicken juga ikut tewas. Ilho kini berada dalam bahaya besar di lantai 42 Warriors Tower. Notifikasi terakhir berbunyi, peringatan, Divine Power Ilshin menurun drastis. Flame Shining in the Highest Sky tertawa puas. Ia mengatakan bahwa semua itu baru permulaan. Kemudian, dengan nada manipulatif, ia menawarkan pilihan kepada Ilshin. Jika Ilshin bersedia menjadi pengikutnya, maka semua kekejian itu akan segera dihentikan. Namun yang terjadi sebaliknya. Ilshin diliputi amarah. Dengan suara menggelegar, ia menyatakan betapa beraninya Flame Shining in the Highest Sky menyentuh anak-anaknya. Ia tidak bisa memaafkan siapapun yang melukai mereka. Didorong oleh kemarahan yang membara, Ilshin langsung mengaktifkan kemampuan duplikasi dirinya. Saat itu juga muncul satu sosok yang sama persis dengannya, Yasin. Flame Shining in the Highest Sky terkejut dan bertanya, apalagi yang akan ditunjukkan oleh Ilshin? Namun sebelum penjelasan itu selesai, Yasin sudah paham akan perannya. Ia menyarankan agar sebagai tubuh utama, Ilshin sebaiknya kembali dan melindungi Formica Kingdom. Sementara ia akan bertanggung jawab menghadapi sang burung sialan. Ilshin sempat merasa tersentuh. Dalam diam, ia mengakui bahwa si berandal itu ternyata menganggapnya sebagai tubuh utama. Padahal sebelumnya ia mengira Yasin hanya tukang bicara yang sok tahu. Ilshin membuka celah dimensi dan segera meninggalkan tempat itu, menyerahkan pertempuran melawan Flame Shining in the Highest Sky kepada Yasin. Sebelum pergi, ia sempat menegaskan bahwa dirinya akan menyelesaikan urusan di Formica Kingdom dan kembali dalam sekejap. Yasin yang ditinggal hanya bisa menggerutu karena merasa Ilshin terlalu lambat mengambil keputusan. Kini, Yasin berdiri sendiri di hadapan Flame Shining in the Highest Sky. Tatapannya dingin dan penuh kebencian, seolah siap untuk menyudahi semuanya. Ia memandang lurus ke arah musuhnya, lalu bersiap mengawali pertarungan sengit ini. Flame Shining in the Highest Sky tidak bisa menahan amarahnya saat dihina oleh makhluk yang baginya hanyalah tiruan dari seorang dewa jahat. Dengan suara penuh kemarahan, ia bersumpah akan membakar Yasin hingga tidak menyisakan apapun, bahkan debu sekalipun. Api besar mulai menyala dan mengarah ke Yasin, namun Yasin tetap berdiri tenang. Saat itu juga, ia mulai membentuk teknik baru. Tangan kanannya menggenggam bola aura berwarna putih, sementara tangan kirinya menggenggam bola aura berwarna hitam. Lalu, ia mengaktifkan skill Sharing Shinyo dan menggunakan Taiji Sword Method, gerakan pertama dari bentuk pertama. Sebuah sihir penghalang pun tercipta, membungkus dirinya dalam lapisan perlindungan. Dalam hati, Yasin sadar bahwa ia tidak bisa bertahan terlalu lama dalam pertempuran ini. Ia hanya bisa berharap bahwa tubuh utama Ilshin benar-benar bisa menyelesaikan segalanya secepat mungkin sebelum semuanya terlambat.